Selamat datang kembali di Novel Suara. Novel yang bakal Mimin bahas adalah novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan. Di video kali ini, Mimin akan membahas bab 271 sampai bab ke-280. Sebelum melanjutkan ke isi novel, mari kita dengarkan ringkasan video kali ini. Bab ke-271. Di awal video kali ini, pengawal Yexing akhirnya mengizinkan Yewume pergi bersama Fang Bai setelah aura menakutkannya dibocorkan sedikit. Meski diragukan pada awalnya, ketangguhan Fang Bai membungkam kecurigaan mereka. Kedua wanita cantik itu pun diajak menjelajahi pusat perbelanjaan. Tugas pembawa tas ini menjadi ujian sesungguhnya bagi sang pemuda. Di balik saldo rekening bernilai ratusan juta, tatapan kagum kedua wanita itu terus menguji kesabarannya hingga malam tiba. Bab ke-272. Yewume dan Xia Chenyu mengajak Fang Bai bersantai malam di tepi Sungai Shahe. Di tengah kehangatan suasana warung barbeque. Pesona kedua wanita cantik itu mendadak menarik perhatian sekelompok preman lokal yang berniat jahat. Salah satu preman bernama Abiao nekat mendekat dan mencoba mengusir Fang Bai secara paksa. Namun dengan tenang, Fang Bai justru memberi ancaman balik sebelum situasi tiba-tiba berubah saat sekelompok orang asing mendadak menghampiri mereka. Bab ke-273. Kelompok yang menghampiri Fang Bai ternyata adalah Ruan Hongpeng yang kini kurus kering dan tiba-tiba menyapa Fang Bai demi mencari perlindungan dari gertakan kelompok pemburu. Melihat Abiao hendak menyerang Fang Bai, Ruan Hongpeng langsung menendangnya hingga terjerembab demi mengambil hati sang guru. Perselisihan fisik pun tak terelakkan di tempat tersebut. Keributan itu memancing kemarahan saudara serigala, bos preman yang ditakuti daerah setempat. Ruan Hongpeng yang menyadari kesalahannya langsung gemetar ketakutan saat menerima tamparan keras. Bab ke-274. Cerita semakin memanas saat Abiao menuntut uang dan menginginkan Xiaoyan. Ruan Hongpeng berusaha keras melindungi wanitanya meski diancam oleh kelompok preman. Melihat ketegangan tersebut, Fang Bai segera menyuruh Ruan Hongpeng untuk berlindung di belakangnya. Kakak Wolf yang berani menghina Fang Bai langsung ditampar keras oleh Xia Chenyu dan Yewume. Insiden itu membuat kelompok musuh murka lalu memanggil seluruh pasukan bala bantuan. Meskipun Ruan Hongpeng merasa panik, Fang Bai justru tetap bersikap sangat tenang. Bab ke-275. Memasuki bab ini, kepungan ratusan anggota kelompok hunter mendadak menyergap tempat Fang Bai bersantai. Ruan Hongpeng yang ketakutan segera membeberkan rahasia latar belakang penguasa dunia bawah tanah tersebut. Bukannya gentar, Fang Bai justru santai bertanya lokasi markas besar geng itu untuk mendatangi sang ketua. Ancaman sombong kakak serigala dibalas lemparan botol bir tepat ke dalam mulutnya. Saat puluhan preman bersenjata menyerang, Fang Bai bergerak bagai bayangan kilat. Hanya dalam waktu 1 menit, seluruh pengeroyok terlempar mengenaskan ke dalam sungai. Bab ke-276. Fang Bai dengan mudah merubuhkan puluhan preman lalu mengajak Ruan Hongpeng mendatangi klub hiburan kekaisaran demi menuntut penjelasan. Di balik kemewahan tempat itu, Cheng Dihao, sang pemimpin geng pemburu sedang menjamu wakil kepala polisi kota Zhongzhou untuk memperkuat posisinya. Suasana kian memanas saat Fang Bai tiba dan menjanjikan klub tersebut kepada Ruan Hongpeng. Ketika 4 penjaga kekar mulai menghadang langkah mereka di pintu masuk. Perselisihan besar kini tidak dapat dihindarkan lagi. Bab ke-277. Langkah selanjutnya membawa kita pada Ruan Hongpeng dan Fang Bai yang menerobos klub Cheng Dihao. Penjaga pintu bernama Zhong San sempat melukai Ruan Hongpeng. Namun dengan satu gerakan santai, Fang Bai mencengkeram kaki Zhong San lalu melemparkannya hingga menumbangkan 3 penjaga lainnya sekaligus. Keberanian itu membuat mereka dikepung puluhan anggota organisasi hunter di aula. Liu Tang, sang ahli belati terbang, tampil mengadang dengan penuh kewaspadaan. Bukannya gentar, Fang Bai justru memberi batas waktu 1 jam bagi mereka untuk hengkang. Bab ke-278. Ketegangan membuncah di balai kekaisaran saat Fang Bai berhadapan dengan Liu Tang. Tanpa keraguan sedikit pun, Fang Bai melumpuhkan petarung tangguh itu hanya dalam 1 cengkeraman cepat. Suasana mendadak hening ketika puluhan anggota kelompok pemburu terperangah menyaksikan kehebatan pemuda misterius tersebut. Fang Bai ternyata hanya berniat memberikan kekuasaan tempat itu kepada Ruan Hongpeng.
Setelah diberi waktu 5 menit, Liu Utang yang ketakutan segera berlari melaporkan ancaman fatal ini kepada bos besar Cheng Dihao. Bab ke-279. Cheng Dihao dan pejabat polis Shen Dongxing turun ke lobi untuk menemui pembuat masalah. Mereka mendapati Fang Bai duduk santai di tengah kepungan ratusan orang tanpa rasa takut sedikit pun. Saat Cheng Dihao mencoba bernegosiasi damai, Fang Bai justru membongkar kejahatan anak buah penguasa itu. Tanpa diduga, pemuda misterius itu memberi ultimatum keras agar seluruh aset klub diserahkan dan Cheng Dihao angkat kaki dari kota. Tentu saja hal tersebut memancing kemarahan besar hingga akhirnya pejabat kepolisian ikut campur mengancamnya dengan hukum. Bab ke-280. Di bab akhir video kali ini, Shen Dongxing mencoba menekan Fang Bai menggunakan otoritas jabatannya demi membela Cheng Dihao. Namun, gertakan penuh kesombongan pejabat polisi itu justru disambut dingin oleh sang master tanpa rasa takut sedikit pun. Fang Bai lantas menggunakan jalur hukum sekuler dengan menghubungi wali kota Lu Xinghe secara langsung. Tindakan tak terduga ini seketika memicu kepanikan luar biasa hingga membuat Cheng Dihao mandi keringat dingin saat menyadari bahwa kehadiran sang wali kota akan segera menghancurkan seluruh pelindung jahatnya. Apakah kedatangan sang wali kota akan langsung menyapu bersih tirani pejabat korup ini? Terus ikuti kelanjutan cerita ini di video yang akan datang. Sekarang, mari kita dengarkan cerita penuh dari bab 271 sampai bab ke-280. Selamat mendengarkan. Bab 271, berbelanja dengan wanita cantik. Mengetahui bahwa bersama Fang Bai, Ye Xing benar-benar merasa tenang, tidak lagi khawatir putrinya akan diserang. Jika Fang Bai saja tidak mampu melindungi keselamatan pribadinya, maka mungkin tidak akan ada keselamatan sama sekali di dunia ini. Meskipun Ye Xing tidak mengetahui secara pasti kekuatan Fang Bai yang sebenarnya, ia berasumsi bahwa kekuasaan setidaknya berada di peringkat tinggi tingkat mendalam, yang jelas menjadikannya seorang seniman bela diri kelas atas di dunia bela diri kuno. Ingat, ayah, Ye Li hanya mendengarkanmu, kepala keluarga. Katakan saja padanya untuk tidak mengikutiku untuk sementara waktu, kata Ye Wumei sambil menyerahkan ponselnya kepada Ye Li. Adapun instruksinya untuk memanggil Fang Bai, Tuan Fang, dia mengira sebagai saran kosong, dan tidak mempedulikannya. Bagi Ye Wumei, memanggil Fang Bai dengan sebutan Tuan terasa seperti seorang junior memanggil seorang senior, yang akan membuat hubungan mereka tampak jauh lebih akrab jika menemukan Fang Bai saja. Ye Li mengambil ponsel dari Ye Wumei dengan ekspresi serius, membentuk beberapa kalimat dengan Ye Xing, lalu mengembalikan ponsel tersebut kepada Ye Wumei. Kepala keluarga mengatakan bahwa dengan Fang berada di sisi nona muda, keselamatannya terjamin. Kita tidak perlu mengikuti. Pertama-tama, kita akan kembali ke hotel tempat kita menginap. Jika nona muda tersebut selesai berbelanja, mohon segera hubungi kami, dan kami akan terus menjalankan tugas perlindungan kami. Ye Li berkata dengan sungguh-sungguh, lalu menoleh ke Fang Bai dan membungkuk dalam-dalam, berbicara dengan tegas, Tuan Fang, aku percayakan nona muda ini padamu. Tolong jaga dia baik-baik. Meskipun Ye Xing telah menyebutkan melalui telepon bahwa Fang Bai sangat kuat dan bahkan upaya gabungan Ye Li dan ketiga rekannya pun tidak akan mampu menandinginya, Ye Li masih agak skeptis. Dia mengira Fang Bai hanyalah seorang pemuda tampan berusia sekitar 20 tahun, tidak peduli seberapa awal dia mulai berlatih seni bela diri kuno, seberapa terampilkah dia sebenarnya. Meskipun ragu, perintah dari kepala keluarga telah diberikan, dan Ye Li tidak punya pilihan selain mematuhinya. Fang Bai memperhatikan keraguan Ye Li dan, karena tahu bahwa Ye Li adalah pengawal yang setia dan berjanji, tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyakiti nona muda Anda. Kemudian dia melepaskan seberkas auranya, menyelamatkan Ye Li dan 3 pengawal lainnya. Keempat pengawal yang dipimpin oleh Ye Li tiba-tiba merasakan kekuatan luar biasa mereka, kekuatan menindas yang hampir mencekik mereka. Mereka tak kuasa mengubah ekspresi mereka secara drastis, menatap Fang Bai dengan ketakutan dan akhirnya percaya bahwa kekuatan jauh lebih besar dari mereka. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Fang Bai telah menahan sebagian kekuasaannya, hanya melepaskan apa yang setara dengan aura seorang seniman bela diri pada tingkat kesempurnaan mendalam. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatan, Ye Li dan yang lainnya tidak akan mampu menahan tekanan seperti itu dan mungkin akan pingsan di tempat. Pada akhirnya, Xia Chenyu dan Ye Wumei, 2 wanita yang sangat cantik, meninggalkan mobil mereka sendiri yang bernilai jutaan dan naik ke sedan biasa milik Fang Bai yang harganya hanya sedikit di atas 100.000, meninggalkan gedung kantor pusat perusahaan kecantikan dan menuju pusat kota. Fang Bai telah meremehkan kemampuan belanja para wanita, sepanjang sore berlalu dengan kedua wanita itu tanpa lelah berpindah dari satu pusat dunia besar ke pusat dunia besar lainnya di kota Zhongzhou, membeli banyak pakaian mahal, tas tangan, perhiasan, dan banyak lagi. Sebagai seorang pria,
Fang Bai dengan patuh mengambil peran sebagai pembawa tas, dan terlebih lagi, setelah kedua wanita itu selesai berbelanja, dia dengan antusias menawarkan untuk menggesek kartunya dan membayar. Meskipun barang yang dibeli kedua wanita itu sangat mahal, Fang Bai tidak hanya berkecukupan secara finansial tetapi juga acuh tak acuh terhadap kekayaan. Selain itu, kedua wanita tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya, jadi dia sama sekali tidak keberatan menggesek kartunya. Fang Bai kini memiliki 2 kartu bank. Salah satunya berasal dari masa lalu, berisi puluhan juta yang sebagian besar diperoleh dari biaya medis, sementara yang lainnya didirikan kemudian untuk secara eksklusif menerima keuntungan dari penjualan 3 produk perawatan kulit dari perusahaan kecantikan. Fang Bai tahu bahwa beberapa bulan terakhir telah terjadi peningkatan penjualan yang pesat untuk 3 produk baru, perusahaan kecantikan, dan dia yakin dia mendapatkan bagian yang signifikan, tetapi dia tidak tahu jumlah pastinya. Jadi, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa saldo rekeningnya di kasir sebuah departemen store saat membayar, dan layar menunjukkan angka yang mencengangkan, yaitu 3 hingga 400 juta. Meskipun ia sudah memperkirakannya secara kejam, Fang Bai masih sedikit terkejut ketika melihat saldo tersebut, dan takjub akan kekuatan luar biasa produk kecantikan dalam uang yang menarik. Kasir di konter toko serba ada itu hampir saja jantungnya berdebar kencang saat melihat jumlah yang tertera di layar komputer. Dia menatap Fang Bai dengan mata berbinar, dan karena menganggap dirinya cukup menarik, dia memulai percakapan dengannya, terus-menerus melontarkan pandangan genit kepadanya. Muda, kaya, dan tampan, Fang Bai membuat kasir itu berbunga-bunga dengan pikiran-pikiran romantis, membayangkan hubungan dengannya. Sayangnya, meskipun bunga-bunga itu tampak siap, aliran sungai itu acuh tak acuh, Fang Bai tidak terpengaruh oleh genitnya. Perhatiannya khusus pada Xia Chenyu dan Ye Wumei, yang sedang memilih pakaian tidak jauh dari situ. Meskipun kasir itu menarik, jika dibandingkan dengan Xia Chenyu dan Ye Wumei, 2 wanita cantik yang merupakan lambang daya tarik, dia sama sekali tidak sebanding dan tidak menarik bagi Fang Bai. Ye Wumei, yang awalnya merasa sedikit malu dengan pengeluaran Fang Bai yang terus-menerus, menghilangkan rasa malunya setelah mendengar dari Xia Chenyu bahwa Fang Bai telah menghasilkan beberapa miliar hanya dalam beberapa bulan. Di sisi lain, fakta bahwa Fang Bai rela mengeluarkan uang untuknya juga menunjukkan bahwa dia peduli padanya. Hal yang paling menyiksa, menurut Fang Bai adalah setiap kali kedua wanita itu mencoba pakaian baru, mereka akan keluar dari ruang ganti dan bertanya kepada Fang Bai apakah pakaian itu terlihat bagus dan pas. Kedua wanita itu memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus dan secara alami terlihat anggun dalam balutan pakaian, sehingga warna atau gaya pakaian apapun yang mereka kenakan memancarkan keindahan dan pesona yang unik. Namun, mereka memilih sangat pilih. Setiap kali mereka bertanya kepada Fang Bai apakah pakaian itu terlihat bagus, keraguan sekecil apapun darinya akan membuat mereka berganti pakaian lain untuk dicoba, dan proses ini terus berlanjut hingga mata Fang Bai berbinar-binar dengan ekspresi takjub. Barulah setelah itu mereka mengizinkan para petugas toko untuk mengemas pakaian-pakaian tersebut dengan senyum yang berseri-seri di mata mereka. Tentu saja, saat berbelanja untuk diri mereka sendiri, mereka tidak melupakan Fang Bai, dan di tengah kesibukan mereka, mereka menyeretnya ke bagian pakaian pria, masing-masing memilih beberapa potong pakaian untuknya. Berkat latihannya yang panjang, bentuk tubuh Fang Bai hampir sempurna. Pakaian yang dipilih dengan cermat oleh Xia Chenyu dan Ye Wumei, ketika dikenakan olehnya, tanpa disadari memancarkan karisma yang mulia, elegan, dan luar biasa, menyebabkan hati kedua wanita itu berdebar-debar karena kagum. Barulah sekitar pukul 8 malam mereka berakhir kegiatan belanja mereka. Meski hanya setengah hari menemani kedua wanita itu, bagi Fang Bai, waktu itu terasa lebih lama daripada bertahun-tahun mengasingkan diri untuk berlatih-berlatih. Dia mencatat dalam hatinya untuk segera mencari alasan untuk melarikan diri jika dia menghadapi situasi seperti itu lagi. Para wanita cantik, apa yang ingin Anda makan untuk makan malam? Setelah memasukkan tas-tas besar dan kecil berisi pakaian dan barang-barang lainnya ke dalam bagasi, Fang Bai akhirnya menghela napas lega dan bertanya dengan santai. Meskipun mereka mengajarkan teknik kompresi khusus yang memungkinkan mereka untuk tidak makan selama beberapa kali makan tanpa masalah, kebiasaan bertahun-tahun menimbulkan rasa kekurangan jika mereka tidak makan sesuatu pada saat waktu makan. Bab 272, Kekacauan Barbecue. Apa yang kita makan terserah kamu. Pokoknya, akhirnya aku berhasil lolos dari Ye Li dan yang lainnya, mendapatkan ruang dan kebebasan, jadi aku akan bersantai dan bersenang-senang hari ini. Fang Bai, bagaimana kalau kita berpesta semalaman nanti? Ye Wumei berkata dengan penuh semangat, matanya yang indah penuh dengan harapan saat dia menatap ke arah Fang Bai dan Xia Chenyu. Adapun nasihat kebapaan yang diberikan Ye Xing belum lama ini, yang menyuruhnya memanggil Fang Bai dengan hormat sebagai Tuan Fang, Ye Wumei sudah lama melupakannya. Saya tidak setuju, semuanya tergantung pada apakah Fang Bai setuju atau tidak. Xia Chenyu melirik sekilas ke arah Fang Bai dan berkata sambil tersenyum. Xia Chenyu tahu bahwa setelah hari ini, Fang Bai mungkin akan kembali ke Yanjing untuk melanjutkan magangnya di Fakultas Kedokteran, dan dia akan kembali memimpin perusahaan kecantikan, sibuk dengan rencana pengembangan perusahaan. Menemukan kesempatan seperti hari ini akan sulit di masa mendatang. Saran Ye Wumei untuk berpesta semalaman justru membuat Xia Chenyu bersemangat,
berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Fang Bai. Fang Bai, aku jarang datang ke Zhongzhou, kamu tidak keberatan menemaniku, kan? Ye Wumei menatap Fang Bai dengan mata besarnya yang genit, nadanya campuran antara menggoda dan memohon. Tentu saja, saya bersedia. Bagaimana mungkin Fang Bai tega menolak permintaan seorang wanita cantik? Dia langsung setuju dan kemudian menelepon orang lain untuk memberitahu mereka bahwa dia tidak akan pulang malam itu, karena dia sedang bersama teman-temannya, agar mereka tidak khawatir. Fang Gang dan Yang Mei mengetahui bahwa putra mereka kuat dan sangat cakap, bahkan wali kota pun memperlakukannya dengan hormat, tidak terlalu khawatir dan menutup telepon setelah beberapa kata peringatan. Ayo kita ke Sahe untuk mencapainya. Fang Bai berpikir dan memberikan saran. Sahe membentang di bagian barat kota Zhongzhou, diapit oleh gedung-gedung tinggi di kedua sisinya, ramai dan penuh kehidupan. Saat malam tiba, banyaknya hotel, restoran, dan warung yang didirikan di sepanjang sungai menjadi pemandangan unik di kota ini. Meskipun saat itu sudah pertengahan musim gugur bulan Oktober dan cuaca mulai membaik, bisnis di warung-warung berlangsung di sepanjang kedua tepi sungai Sahe bahkan lebih baik daripada selama musim puncak musim panas. Ketika ketiganya tiba di Sahe, mereka sudah agak terlambat. Mereka mendapati bahwa gerai-gerai berlangsung sudah penuh sesak dan tidak dapat menemukan meja kosong. Karena tidak ada pilihan lain, mereka bertiga duduk di bangku tepi sungai untuk sementara waktu sampai seseorang selesai makan dan pergi, lalu mereka dengan cepat mengambil alih sebuah meja. Ketiganya memesan atmosfer dan bir, menikmatinya di tengah semilir angin malam yang sejuk dan nyaman. Sebagai selebriti dan sangat cantik, Ye Wumei dan Xia Chenyu, meskipun duduk di area yang remang-remang, memilih untuk mengenakan topi dan menariknya ke bawah, sehingga sulit untuk mengenali wajah mereka kecuali jika dilihat dari dekat. Tidak jauh dari situ, di sekeliling meja bundar besar, duduk 7 atau 8 pria bertubuh kekar yang makan dan minum dengan lahap, berbicara kasar dan tertawa tanpa malu-malu, memancarkan aura agresif dan mendominasi. Meskipun Fang Bai dan para pengikutnya sangat tidak mencolok, kedatangan mereka tetap menarik perhatian banyak orang, termasuk orang-orang yang duduk di meja itu. Sosok Xia Chenyu dan Ye Wumei yang menakjubkan, beserta tingkah laku mereka yang luar biasa, membuat mata para pria itu berbinar-binar penuh nafsu dan ketertarikan yang mesum. Saudara serigala, kedua gadis di sana terlihat sangat cantik. Seorang pria dengan gaya rambut belah samping dengan enggan mengalihkan pandangannya dari Xia Chenyu dan Ye Wumei, berbicara dengan ramah kepada seorang pria botak di sebelahnya. Ya, mereka punya dada besar, pinggul seksi, kaki panjang, bentuk tubuh mereka terlihat sempurna. Sayang sekali mereka memakai topi sehingga aku tidak bisa melihat wajah mereka untuk mengetahui seberapa cantik mereka. Pria botak itu mengusap dahinya yang mengkilap, mengungkapkan penyesalannya. Apakah sulit bagi saudara serigala untuk ingin melihat wajah mereka? Aku akan menghampiri mereka dan menyuruh mereka melepas topi mereka. Pria dengan rambut belah samping itu berdiri, mencibir, dan berkata, jika cewek-ceweknya cantik, aku akan memanggil mereka untuk minum-minum dengan saudara Vicious. Soal apakah kau bisa mengajak mereka tidur, itu terserah kau, saudara serigala. Pria botak yang dikenal sebagai saudara serigala itu terkekeh, hehe, dan berkata, selama kau, Abiao, bisa mengajak cewek-cewek itu ke sini untuk minum bersamaku, aku pasti bisa meniduri mereka. Sambil berbicara, ia mengeluarkan 2 tablet dari sakunya, mengocoknya di depan Abiao, lalu melemparkannya ke dalam 2 gelas bir di depannya dan mengaduknya dengan sumpit. Pria bernama Abiao itu memperhatikan kedua tablet itu cepat larut dalam gelas bir dan berkata dengan senyum mesum, aku tidak menyangka saudara serigala membawa barang ini bersamanya. Hehe, selama cewek-cewek itu minum 2 bir ini, meskipun mereka masih perawan, mereka akan jadi asteris. Hentikan omong kosong ini dan bawa cewek-cewek itu kemari sekarang. Saudara serigala melambaikan tangannya, mendesak dengan tidak sabar. Baik, saudara serigala. Abiao membusungkan dada dan melangkah menuju meja tempat Fang Bai dan 2 orang lainnya duduk. Fang Bai, meskipun mengobrol dan minum bersama Xia Chenyu dan Ye Wumei, tetap membuka mata dan telinganya, dia menangkap setiap kata dalam percakapan kakak serigala dan Abiao tanpa melewatkan satu pun. Melihat Abiao berjalan ke arah mereka, rasa dingin menjalar di mata Fang Bai. 2 wanita cantik sedang makan di sini tanpa ditemani pria, apakah kamu tidak merasa kesepian? Saat Abiao mendekati meja Fang Bai, tatapannya tanpa malu-malu mengamati tubuh Xia Chenyu dan Ye Wumei, sama sekali mengabaikan Fang Bai yang duduk di seberang mereka. Xia Chenyu dan Ye Wumei, yang juga merupakan ahli bela diri, mendengar seluruh percakapan dengan jelas, karena meja Abiao berjarak kurang dari 10 meter dari meja mereka. Xia Chenyu mendongak ke arah Abiao dan menunjuk Fang Bai dengan senyum yang hampir tak terlihat, dengan pria tampan dan gagah ini menemani kita, bagaimana mungkin kita merasa kesepian? Saat ia mendongak, bayangan topinya menampakkan wajahnya kepada Abiao. Meskipun hanya sekilas, Abiao terpukau oleh kecantikannya dan sesaat pun. Wow, sungguh cantik sekali. Jika satu ini sebaik ini, yang satunya pasti tak kalah bagusnya. Ini akan menjadi malam keberuntungan. Jakun Abiao bergerak naik turun saat ia menelan ludah beberapa kali,
lalu berbalik menghadap Fang Bai, membanting telapak tangan di atas meja di depan Fang Bai, dan berkata dengan datangnya mengancam, "Minggir sebentar, biarkan Tuan Biao mencapai kedua wanita cantik itu. Kau lebih suka pergi sekarang, atau haruskah aku melemparkanmu ke sungai? Pilih salah satu." Fang Bai menyeruput birnya dengan malas dan berkata tanpa melirik Abiao sekalipun. Bersantap bersama dua wanita cantik di tepi sungai, minum bir, menikmati belayan angin malam, dan menikmati bulan purnama yang terang di atas kepala seharusnya menjadi momen yang menyenangkan, tetapi semua itu terganggu oleh Abiao yang ribut, yang membuat Fang Bai sangat kesal. "Sialan, kau berani-beraninya bersikap arogan di depan guru Biao, apakah kau ingin mati?" Awalnya ada 3 kekuatan utama di dunia bawah tanah kota Zhongzhou, di antaranya, grup serigala lapar, yang mengalami kehancuran karena memprovokasi Fang Bai, menyisakan, badai, dan pemburu, untuk bersaing. Melalui konsolidasi dan persaingan, Hunter akhirnya mengalahkan Storm dan menjadi kekuatan terkuat di dunia bawah tanah Zhongzhou. Saudara Wolf di meja sebelah adalah salah satu pemimpin di bawah Hunter, yang terutama aktif di daerah Sahe, dan Abiao adalah kaki tangan yang terpercaya, yang terbiasa berkelahi dan melecehkan wanita. Melihat Fang Bai mengancamnya, Abiao malah tertawa alih-alih marah, bersorak, siap memberi pelajaran pada Fang Bai terlebih dahulu. "Tuan Fang." Tepat pada saat itu, terdengar suara bersemangat, diikuti oleh sekelompok pria yang dengan cepat mendekati meja Fang Bai. Bab 273, Pemburu yang Arogan. Fang Bai melirik ke samping untuk melihat siapa yang menemukan Tuan Fang, dan ternyata itu tidak lain adalah Ruan Hongpeng, seorang preman kelas tri yang cukup terkenal di pinggiran barat, yang dikenal sebagai Tuan Hong. Sudah berhari-hari sejak terakhir kali mereka bertemu, dan Ruan Hongpeng yang dulunya tegap dan memunculkan kemerahan kini menjadi kurus kering, hampir seperti kerangka, dan tampak kehilangan vitalitasnya, seolah-olah telah mengalami banyak kesulitan dan kelelahan selama waktu itu. Hubungan antara Fang Bai dan Ruan Hongpeng dapat digambarkan sebagai mengubah konflik menjadi persahabatan. Mereka memang pernah mengalami konflik, tetapi setelah Ruan Hongpeng diberi pelajaran oleh Fang Bai, dia menjadi jauh lebih mudah diatur. Kemudian, ketika Mao Qiangwu mengundang para biksu Shaolin dengan maksud untuk membalas dendam kepada Fang Bai, Ruan Hongpeng memberi Fang Bai peringatan lebih awal, sehingga berhutang budi kepada Fang Bai. Sejak pelajaran terakhir yang diberikan oleh Fang Bai, Ruan Hongpeng menyimpan perasaan campur aduk antara rasa hormat dan takut padanya. Malam ini, saat mengajak pacarnya Xiao Yan dan beberapa pengikutnya untuk menikmati atmosfer, dia kebetulan melihat Fang Bai dan menyapanya. Ketika Ruan Hongpeng mendekati meja Fang Bai, dia melihat Abiao berkemah di dekatnya, seolah-olah ingin sekali menyerang Fang Bai. Akhir-akhir ini, Ruan Hongpeng diganggu dan ditekan oleh bawahan, Hunter, dan itu membuatnya gila. Dia sedang mencari pendukung yang kuat dan, saat melihat Fang Bai, dia tiba-tiba berpikir bahwa jika Fang Bai melindunginya, dia tidak perlu takut lagi pada para preman itu. Melihat seseorang hendak menyerang Fang Bai, Ruan Hongpeng melihat sebuah peluang. Tanpa melihat dengan jelas siapa yang hendak menyerang, dia langsung berteriak dan menyerang ke depan, melayangkan tendangan ke arah pria itu. Meskipun Abiao adalah petarung yang cukup handal, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Fang Bai. Ia terkejut ketika Ruan Hongpeng tiba-tiba menyerang dan menendangnya di pinggang kiri. Abiao mendasarinya dan jatuh ke tanah, wajahnya penuh dengan tanah. "Tuan Fang, apakah Anda baik-baik saja?" Setelah menjatuhkan Abiao, Ruan Hongpeng membungkuk dan menjilat ke arah Fang Bai, wajahnya menunjukkan sanjungan yang berlebihan. Sembari berbicara, pemandangan Ruan Hongpeng yang berkelana juga berbunyi pada Xia Chenyu dan Ye Wu Mei yang duduk di seberang Fang Bai. Meskipun dia tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas, sosok dan kehadiran mereka yang menakjubkan secara langsung membuatnya takjub. Namun, menyertakan Ruan Hongpeng pada kedua wanita itu hanya sekilas, dan dia segera mengalihkan pandangannya, tidak berani melihatnya lagi. Bercanda, beraninya melirik wanita-wanita Tuan Fang. Itu sama saja meminta memukul. "Guru Hong, sudah lama kita tidak bertemu." Fang Bai memberikan sikap acuh tak acuh kepada Ruan Hongpeng dan berkata dengan dingin. Mendengar Fang Bai menemukan Tuan Hong, meskipun dia tahu itu hanya lelucon, Ruan Hongpeng tetap terkejut, dan memutar tangannya sambil berkata, "Aku tidak akan berani. Aku tidak akan berani. Tuan Fang, Anda bisa memanggil saya dengan nama saya saja, atau Xiao Ruan." Di mata Ruan Hongpeng, dipanggil Xiao Ruan oleh seseorang seperti Fang Bai adalah suatu kehormatan tersendiri. "Silakan kalau begitu, Xiao Ruan, bagaimana kamu bisa mendapatkan jawaban ini? Jangan bilang itu karena berpesta setiap malam, dan kelelahan gara-gara pacarmu ini." Fang Bai melontarkan lelucon main-main kepada Ruan Hongpeng yang tampak tersanjung sekaligus takut dengan perhatian tersebut. Mendengar itu, Xia Chenyu dan Ye Wu Mei, yang duduk di seberang Fang Bai, sama-sama meludah dengan nada jelek. Sedangkan untuk pacar Ruan Hongpeng, Xiao Yan, wajahnya memerah seperti tomat karena malu. Tidak, ini bukan salah Xiao Yan." Ruan Hongpeng, yang tidak sanggup bersimpati dengan Fang Bai, tertawa canggung dan ingin mengatakan lebih banyak ketika tiba-tiba dia mendengar raungan dari belakang. Abiao telah bangkit dari tanah dan melayangkan pukulan ke arahnya. Karena lengah, Ruan Hongpeng dipukul di punggung dengan tinju, menyebabkan dia meringis kesakitan. "Sial, berani-beraninya kau memukul Guru Hong."
Mencari kematian, pukul dia. Para bawahan Master Hong, melihat bos mereka memukul, maju ke depan sambil meraung dan mulai mengeroyok Abiao. Meskipun Abiao tangguh, dia tidak mampu melawan banyak penyerang dan segera memukul hingga jatuh ke tanah oleh gerombolan Master Hong, wajahnya bengkak dan memar sambil berteriak meminta bantuan dari teman-temannya. Para pelanggan dikurung, karena takut terjebak dalam pembongkaran, menjauh, sementara beberapa orang lebih berani berdiri di sana untuk menyaksikan keseruan tersebut. Hanya Fang Bai, bersama Xia Chenyu dan Ye Wumei, yang tetap duduk, tampak acuh tak acuh terhadap kekacauan di sekitar mereka. Keributan itu dengan cepat membuat orang-orang di meja Brother Wolf waspada, dan melihat Abiao diserang, kilatan dingin muncul di mata sipit Brother Wolf. Dia merasa marah dan berdiri untuk berjalan berkelahi, diikuti oleh beberapa pria menuju tempat lain yang tampak seperti preman. Saudara Serigala dan kelompoknya kini menjadi anak buah, pemburu, dan pemburu, sudah menjadi penguasa dunia bawah kota Zhongsu. Mengganggu, hunter, sama saja dengan mencari kematian. Jadi, termasuk saudara Serigala sendiri, gengnya memandang Ruan Hongpeng dan kawan-kawan seolah-olah mereka sedang menatap orang mati. Tuan Hong, ini saudara laki-laki, saudara Serigala, saudara Wolf memiliki reputasi yang menakutkan di daerah ini, dan mereka yang sering mengunjungi dunia bawah hampir selalu mengenalnya. Salah satu anak buah Ruan Hongpeng, yang pernah melihat saudara Serigala sekali sebelumnya, merasa lemas di lututnya saat melihat kelompok yang menakutkan itu mendekat dan menarik-narik pakaian Ruan Hongpeng, memperingatkannya dengan suara gemetar. Apa? Mendengar nama saudara Serigala, Ruan Hongpeng bergidik, berbalik dengan cepat, dan bertemu dengan datangnya dingin saudara Serigala. Saudara Serigala, kamu. Sampai saat ini, Ruan Hongpeng belum menyadari bahwa orang yang memukul anak buahnya adalah salah satu anggota Brother Wolf. Melihat saudara Serigala mendekat, dia bergerak maju untuk menyambutnya. Meskipun Ruan Hongpeng memiliki pengaruh yang besar di pinggiran kota bagian barat, dibandingkan dengan anak buah, hunter, yaitu saudara Serigala, dia hanyalah ikan kecil. Ruan Hongpeng mengendalikan beberapa bar dan KTV di pinggiran barat kota Zhongsu, mengumpulkan uang perlindungan untuk membiayai kelompok bawahannya, dan hidupnya cukup baik. Namun, 10 hari yang lalu, salah satu wakil bos, hunter, datang mengetuk pintu, menuntut agar Ruan menyerahkan urusan bisnisnya dalam waktu 10 hari. Jika dia menghentikan bisnis itu, dia dan bawahannya tidak akan bisa melanjutkan, tetapi membuat hunter marah akan jauh lebih menakutkan. Dilema inilah yang membuat Ruan Hongpeng gelisah, semakin resah, dan kehilangan berat badan selama beberapa hari terakhir. Meskipun kakak Serigala tidak mengenali Ruan Hongpeng, Ruan tentu mengenal kakak Serigala. Melihat kakak Serigala berjalan ke arahnya, Ruan segera tersenyum lebar dan menghampirinya, berharap bisa mengambil hati kakak Serigala dan berbisik untuk membujuknya agar dia bisa mempertahankan bisnisnya, meskipun itu berarti harus membayar pemburu sebagian dari penghasilannya setiap bulan. Namun saat mereka berhadapan muka, kakak Serigala mengangkat tangan dan menamparkan Ruan Hongpeng dengan keras hingga membuatnya terhuyung, hampir terjatuh. Saudara Serigala, mengapa? Kenapa kamu memukulku? Ruan Hongpeng, sambil menutupi wajahnya yang perih, bertanya dengan mata terbelalak. Kotoran, memukulmu. Aku rasanya ingin sekali membunuhmu sekarang juga. Saudara Wolf menunjuk Abiao, yang wajahnya bengkak akibat dipukul, dan berkata dengan marah, berani-beraninya kau memukul saudaraku, apa kau sudah bosan hidup atau bagaimana? Maaf, saudara Serigala, aku tidak tahu dia. Menyadari bahwa Abiao adalah anak buah saudara Serigala, Ruan Hongpeng memahami betapa seriusnya situasi tersebut dan, sambil berkeringat dingin, mulai meminta maaf berulang kali, mengangguk dan membungkuk. Bab 274, Situasi Memburuk. Maaf, kakak Wolf menamparkan wajah Ruan Hongpeng lagi, lalu memberi isyarat kepada Abiao untuk mendekat. Ketika Abiao mendekat, dia berkata, Abiao, orang-orang ini memukulimu. Bagaimana kamu ingin membalas dendam, itu terserah kamu. Abiao biasanya mengucapkan otoriter, tidak ada yang berani memprovokasinya, karena ia percaya bahwa setelah Brother Wolf, dialah orang terkuat kedua di dunia. Dia tidak pernah menyangka akan dikejutkan oleh gerombolan orang-orang tak penting Ruan Hongpeng, hingga hampir meledak karena marah. Mendengar ucapan saudara Serigala, muncul penuh kebencian terpancar dari Ruan Hongpeng dan kelompoknya. Biarkan cewek ini tidur denganku selama beberapa hari. Melihat Xiaoyan agak menarik dan memiliki bentuk tubuh yang bagus, Abiao menunjuk ke arahnya, lalu berkata kepada Ruan Hongpeng, selain itu, kau telah melukaiku, jadi bayarlah 1 juta sebagai kompensasi, dan kita akan melupakan masalah ini. Kalau tidak, kalian bisa melempar ke Sahe untuk menunggu memberi makan kura-kura. Saudara Biao, istri teman itu terlarang untuk didekati. Bertingkah seperti ini akan membuat teman-teman kita di dunia bawah merasa jijik. Meskipun Ruan Hongpeng hanyalah seorang preman kelas teri, dia memiliki perasaan terhadap gadis idamannya, Xiaoyan. Mendengar itu, dia berbisik, kobaran amarah terpancar dari matanya. Apakah aku temanmu? Apakah kamu pantas menjadi temanku? Abiao bernyanyi ke tanah dan menendang Ruan Hongpeng, membuatnya terjatuh ke lantai. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Abiao? Biarkan wanitamu tidur dengan Abiao selama beberapa hari dan berikan dia 1 juta sebagai penyelesaian, atau bersiaplah menjadi kura-kura makanan kura di Sahe.
Karena Anda mengenali saya, Anda harus tahu bahwa saya bersama Hunter, dan Hunter selalu menepati janjinya. Kakak serigala berjongkok di sebelah Ruan Hongpeng, menamparkan wajahnya dengan telapak tangan, dan mengancam. Kamu butuh uang, aku bisa coba mengumpulkannya. Tapi Xiaoyan adalah wanitaku, kau tidak bisa menyentuhnya. Siapapun yang menyentuhnya, aku akan melawannya dengan nyawaku. Ruan Hongpeng siap mengguncang segalanya, berjuang untuk berdiri di depan Xiaoyan yang pucat pasi, matanya merah, giginya terkatup rapat, dan, menghadapi terjadinya kakak serigala, berkata dengan lantang. Fang Bai, Ruan Hongpeng itu cukup setia, bantulah dia. Ketika Ye Wumei mendengar kata-kata Ruan Hongpeng, terlintas sekilas di mata indahnya, dan dia berbisik. Meskipun Ye Wumei tidak bisa angkat bicara, Fang Bai tidak berniat hanya menonton saja. Salah satu alasannya adalah karena dia berutang budi kepada Ruan Hongpeng di masa lalu, dan alasan lainnya adalah Abiao sebenarnya telah mencoba untuk mencelakai Xia Chenyu dan Ye Wumei, yang benar-benar membuat Fang Bai marah. Xiao Ruan, kemarilah. Fang Bai tiba-tiba memberi isyarat kepada Ruan Hongpeng. Ruan Hongpeng mungkin tidak takut pada kakak Biao atau bahkan kakak serigala, tetapi di belakang mereka ada pemburu, bos dunia bawah Zhongzhu, seseorang yang sama sekali tidak bisa dia provokasi. Saat mengucapkan kata-kata menantang itu, di permukaan dia tampak tak kenal takut, tetapi di dalam hatinya, dia sama sekali tidak percaya diri. Mendengar Fang Bai, sosok yang tangguh, berdiam, hati Ruan Hongpeng berdebar gembira, dan dia segera menarik Xiao Yan untuk mendekatinya. Melihat hal ini, beberapa bawahan Ruan Hongpeng segera mengikuti jejaknya. Berdirilah di belakangku dan mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu. Fang Bai berbicara dengan tenang. Tuan Fang, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi... Ruan Hongpeng melirik kakak serigala, kakak Biao, dan yang lainnya, lalu berkata dengan suara rendah, pendukung mereka adalah Hunter, bos besar dunia di bawah Zhongzhu. Saya khawatir itu akan menimbulkan masalah bagi Anda. Anak kecil yang seperti kelinci, sangat sombong. Sebelum Ruan Hongpeng selesai berbicara, kakak serigala sudah mendekat, melirik Fang Bai dengan jijik, lalu berpura-pura tanpa malu-malu muncul pada Xia Chenyu dan Ye Wumei. Tamparan, mendengar kakak serigala memanggil Fang Bai sebagai anak nakal, wajah cantik Xia Chenyu memerah, dan dia tiba-tiba berdiri, tangannya yang lembut terangkat, dan menamparkan pipi kiri kakak serigala, membuatnya berputar di tempat. Tamparan, sebelum saudara Wolf sempat menenangkan diri, pipinya langsung ditampar lagi. Tamparan itu diberikan oleh Ye Wumei, dia menghormati dan mengagumi Fang Bai dan tidak akan membiarkan siapapun menghinanya. Ketika kedua wanita itu menyerang, mereka menggunakan sebagian dari kekuatan esensi sejati mereka, menyebabkan pipi saudara serigala langsung membengkak, dengan tetesan darah merembes dari sudut mulut. Dua pengumuman itu tidak hanya membuat serigala saudara melihatnya, tetapi juga membuat Abiao dan orang lain yang mengikutinya benar-benar tercengang. Astaga, bahkan berani memukul saudara serigala, gadis cantik kedua ini benar-benar garang. Ruan Hongpeng dan yang lainnya mengagumi Xia Chenyu dan Ye Wumei tetapi juga mulai membujuk mereka. Meskipun Ruan Hongpeng belum pernah bermitra dengan saudara serigala, dia pernah mendengar bahwa pria itu sangat kejam dan memiliki tangan berlumuran darah jika diprovokasi, keadaan bisa memburuk. Kelompok Hunter saat ini menguasai sebagian besar dunia bawah tanah kota Zhongzhu, dan mereka memiliki banyak anggota di wilayah Sahe. Yang dibutuhkan Brother Wolf hanyalah satu panggilan telepon, dan dia mungkin bisa memanggil puluhan orang. Dalam pikiran Ruan Hongpeng, meskipun Fang Bai adalah seorang ahli, seorang pejabat bisa saja memiliki jumlah musuh yang banyak. Jika pihak saudara serigala menyerbu puluhan orang, hal itu memang akan menjadi situasi yang sulit untuk ditangani. Tuan Fang, ayo kita cepat-cepat lari. Bayangan yang dikelilingi oleh sekelompok gangster besar dan menakutkan membuat keringat dingin terus mengalir di punggung Ruan Hongpeng, dan terdengar bergetar saat berbicara. Ruan Hongpeng tahu bahwa setelah kejadian ini, dia tidak bisa lagi tinggal di kota Zhongzhu. Dia berencana pergi bersama Xiaoyan ke kota lain, membawa serta bawahannya yang ikut bersedia, dan memberi sejumlah uang kepada mereka yang tidak mau, membiarkan mereka pergi sendiri. Lari, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Kalian semua, tunggu dulu sebelum memberi makan kura-kura. Abiao, panggil rekan-rekan kita. Saudara serigala, yang berpengalaman dalam banyak pertempuran, telah ditampar oleh dua wanita yang tampak lemah, tidak mampu menghindar, dan tidak melihat ada tanda-tanda kepanikan di wajah pria dan kedua wanita di hadapannya. Dia menyadari bahwa lawannya bukanlah orang biasa. Setelah sadar, dia segera menoleh dan meraung ke arah Abiao. Sebatang anak panah menembus awan, sebuah pertanda bagi 1000 pasukan untuk berkumpul. Begitu saudara-saudara, pemburu tiba, pria dan dua wanita di hadapannya, betapapun garangnya, harus tunduk, dan bahkan naga sejati pun harus melingkar. Saat Abiao sedang menelepon, 7 atau 8 preman yang datang bersama saudara serigala dengan cepat bubar, mengepung Fang Bai dan yang lainnya untuk mencegah mereka melarikan diri. Sudah berakhir, situasinya semakin memburuk. Ruan Hongpeng mengamati para pria bertubuh tegap dan kuat di sekitarnya, menghela napas dalam hati, dan bertukar pandang dengan beberapa bawahannya, mata mereka dipenuhi rasa takut dan putus asa. Saudara Wolf jelas sangat marah, begitu bala bantuan, pemburu, tiba,
mengalahkan masalah besar bagi mereka, dan mereka akan merasa beruntung jika tidak sampai kehilangan anggota tubuh. Secara khusus, kedua wanita yang telah menamparkan saudara serigala pasti akan menghadapi nasib yang melingkari tangannya. Tuan Fang, beberapa saudara saya dan saya akan menahan saudara serigala dan anak buahnya, sementara Anda dan kedua wanita itu mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tolong, bawa Xiao Yan bersamamu. Tiba-tiba, mendokumentasikan penuh tekad terpancar dari mata Ruan Hongpeng saat ia bergerak ke samping Fang Bai, yang masih duduk tenang di meja makan, dan membisikkan arahan. Sikap Ruan Hongpeng membuat Fang Bai memandangnya dengan cara yang berbeda, sambil tersenyum, menunjuk ke kursi di sebelahnya, dan berkata, "Ruan kecil, duduklah." Oke, Ruan Hongpeng mengangguk dan benar-benar duduk, ekspresi ketakutan dan keputusasaan. Bab 275, Dua Jalan. Ruan Hongpeng kini berada dalam keadaan gegabah, setelah memprovokasi pemburu, tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi secara damai, jadi dia memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan jika itu berarti kematian, dia ingin menunjukkan ketegasan seperti pria sejati sebelum mati. Ini pertama kalinya saya mendengar tentang faksi Hunter hari ini. Ceritakan padaku, kata Fang Bai sambil melirik kakak serigala yang arogan, Abiao, dan yang lainnya. Ruan Hongpeng terkejut karena Fang Bai tidak mengenal pemburu yang terkenal itu, lalu ia memaksakan senyum dan secara singkat menjelaskan tentang pemburu tersebut. Kelompok Hunter didirikan oleh seorang pria parubaya bernama Cheng Dihao, yang konon mempelajari seni bela diri dari seorang guru di masa mudanya. Dengan teknik gerakannya yang luar biasa, ia telah dikenal luas di kota Zhongzhou selama bertahun-tahun, menjadi tokoh penting yang berpengaruh baik di dunia hukum maupun dunia kriminal. Setelah jatuhnya salah satu dari tiga kekuatan dunia bawah tanah utama kota Zhongzhou, kelompok serigala lapar, faksi-faksi yang tersisa saling bertempur hingga pemburu naik ke puncak dan menjadi bos dunia bawah tanah kota Zhongzhou. Kelompok pemburu saat ini memiliki ratusan anggota dan menyediakan perlindungan untuk sebagian besar bar, KTV, dan tempat hiburan lainnya di kota Zhongzhou, mengumpulkan sejumlah besar uang dari biaya perlindungan, yang dengan sendirinya merupakan pendapatan yang substansial. Selain itu, dikabarkan bahwa bos dari Hunter, Cheng Dihao, adalah pemilik di balik layar dari Dihao Entertainment Club, klub hiburan terbesar dan termewah di kota Zhongzhou. Tuan Fang, saya tahu Anda sangat terampil, tetapi, pemburu, itu terlalu kuat dengan banyak pengikut. Aku khawatir kita akan menghadapi lebih banyak bahaya daripada keberuntungan kali ini, kata Ruan Hongpeng. Meskipun dia hanya seorang preman jalanan, dia memiliki pengetahuan yang jauh lebih banyak tentang dunia bawah tanah kota Zhongzhou daripada Fang Bai. Dia menceritakan kepada Fang Bai apa yang dia ketahui tentang pemburu, lalu menghela napas di akhir cerita. Saat itulah dia tiba-tiba mendengar suara tat-tat-tat dari mesin di kejauhan, dan mendongak untuk melihat lebih dari 100 sepeda motor yang tampak mengesankan mendekat dari timur, barat, dan utara Sahe, mengepung warung barbecue tempat Fang Bai dan kelompoknya berada. Mereka adalah orang-orang dari Hunter. Ruan Hongpeng menyaksikan puluhan pria bertubuh kekar bersenjata pipa baja dan senjata lainnya turun dari sepeda motor mereka dan mulai maju ke arah mereka, wajahnya memucat, dan suaranya mulai bergetar. Pada saat yang sama, Ruan Hongpeng juga dipenuhi penyesalan. Seandainya dia dan beberapa anak buahnya telah berurusan dengan saudara serigala dan anak buahnya lebih awal, mungkin ada kesempatan bagi Fang Bai, dua orang lainnya, dan Xiao Yan untuk melarikan diri, tetapi sekarang, tidak satu pun dari mereka yang bisa lolos. Xiao Yan dan beberapa preman yang mengikuti Ruan Hongpeng semakin lemas, wajah mereka pucat pasi. "Xiao Ruan, apakah kau tahu di mana markas besar pemburu berada?" tanya Fang Bai sambil tersenyum dan tampak acuh tak acuh terhadap kelompok bawahan pemburu yang mendekat. Melihat ekspresi Fang Bai yang tidak berubah, kedua wanita cantik di seberangnya terus makan dan minum seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli dengan kakak serigala dan kelompoknya. Ruan Hongpeng melihat secercah harapan, menegakkan punggungnya, dan menjawab, "Saya dengar pemimpin Hunter, Cheng Dihao, tinggal di klub hiburan Dihao, dan markas mereka seharusnya berada di sana." Setelah berurusan dengan orang-orang ini, kau akan mengajakku berkunjung ke klub hiburan Dihao. Saya akan menuntut penjelasan dari Cheng Dihao mengenai kejadian hari ini. Apa? Tubuh Ruan Hongpeng bergetar, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Berani-beraninya Fang Bai terlibat dengan kekuatan dahsyat Hunter, di mana orang lain akan berusaha melarikan diri. Ia justru ingin pergi ke markas mereka dan menuntut penjelasan dari bos mereka. Bukankah ini seperti orang tua yang mencari kematian, merasa kesal karena hidup terlalu lama? Brother Wolf dan Abiao, bersama dengan yang lain, tidak jauh dari Fang Bai. Mereka mendengar percakapan antara Fang Bai dan Ruan Hongpeng, yang membuat mereka tertawa karena frustrasi, berpikir bahwa mengejar bos mereka hanyalah misi bunuh diri. Sekarang, kalian punya dua pilihan. Pertama, kalian semua berlutut, bersujud, dan meminta maaf, lalu membayar 100. Tidak, 2 juta sebagai kompensasi. Selain itu, biarkan kedua wanita ini menghabiskan beberapa hari untuk menghibur saudara-saudara kita. Pilihan kedua. Setelah terdiam sejenak, tatapannya menyapu Fang Bai dan teman-temannya, lalu dia berkata dengan arogan, "Aku mengalahkan kalian sampai kalian tidak bisa mengurus diri sendiri seumur hidup kalian.
Pilih salah satu dari dua opsi. Kakak serigala baru saja ditampar habis-habisan oleh Xia Chenyu dan Ye Wumei, masing-masing satu tamparan, yang membuatnya agak waspada terhadap kedua wanita itu. Namun, dengan puluhan pendukung di sisinya, kepercayaan dirinya melonjak, dan dia menunjuk ke arah Fang Bai dan orang-orangnya, berteriak dengan lantang. Pada saat itu, warung-warung barbeque di tepi sungai Sahe sudah sepi, dan bahkan pemiliknya pun telah bersembunyi jauh. Hanya Fang Bai dan kedua wanita itu, Xia Chenyu dan Ye Wumei, para wanita cantik yang mampu menggulingkan dinasti dengan pesona mereka, yang masih duduk di meja makan, tampak tidak menyadari apapun yang terjadi di sekitar mereka, menikmati makanan dan minuman mereka dengan santai. Ketika Fang Bai mendengar kakak serigala berkata, biarkan kedua wanita ini menghibur saudara-saudara kita selama beberapa hari, ekspresinya berubah muram, rasa dingin terpancar di matanya, dan dia melemparkan botol birnya. Leher botol itu terbang lurus dan tepat, pas sekali masuk ke mulut Brother Wolf yang terbuka. Nif, petui, Brother Wolf belum selesai berbicara ketika tiba-tiba ia dibungkam oleh botol bir yang dilempar. Dia tersedak, hampir mati lemas, saat dia dengan panik melepaskan botol dari mulutnya dan meludahkan seteguk darah bercampur dengan beberapa gigi. Sialan, kau memang mencari masalah. Saudara-saudara, serang, jangan ganggu anak-anak ayam itu, tapi patahkan kedua tangan pria itu. Kakak serigala, dengan mulut penuh darah, menjerit kesakitan dan berteriak marah pada Fang Bai. Kemudian, puluhan pria bertubuh kekar yang mengacungkan pipa baja menyerbu dari timur, barat, dan utara, meraung mengancam saat mereka maju dengan ganas. Ayo kita lawan mereka. Melihat kerumunan orang yang bergegas mendekati mereka, mata Ruan Hongpeng memerah. Sambil menggertakkan giginya, dia bertukar pandangan dengan beberapa pengikutnya. Mereka semua mengambil bangku-bangku di dekatnya, siap untuk berkelahi dengan anggota kelompok Hunter. Tepat saat itu, terdengar dengusan meremehkan. Setelah itu, Ruan Hongpeng melihat bayangan melintas di dekatnya dan langsung menuju ke arah puluhan pria yang menyerbu. Ruan Hongpeng awalnya terkejut, lalu berbalik dengan cepat, hanya untuk melihat bahwa Fang Bai, yang tadi duduk di meja, telah menghilang. Bayangan itu adalah Fang Bai. Fang Bai telah mengambil langkah. Meskipun pihak Hunter jauh lebih banyak, dan Fang Bai mungkin tidak mampu membalikkan keadaan sendirian, keahliannya yang luar biasa pasti akan membuat pihak Hunter membayar harga yang mahal. Pikiran itu membangkitkan semangat Ruan Hongpeng. Ruan Hongpeng hendak memimpin anak buahnya bergegas membantu Fang Bai ketika tiba-tiba ia membeku, seolah-olah terpaku, menyaksikan sesuatu yang tak dapat dipercaya. Fang Bai, yang menerobos masuk ke kerumunan, berubah menjadi bayangan kabur, menyelinap di antara puluhan pria dengan gerakan yang begitu cepat sehingga hampir tidak terlihat. Sebelum orang bisa melihat bagaimana dia menyerang, orang-orang itu berteriak dan terlempar ke udara, membentuk lintasan parabola saat mendarat di sungai Sahe di dekatnya. Dalam tatapan tercengang Ruan Hongpeng, hanya dalam 1 menit, termasuk kakak serigala, puluhan pria bertubuh besar dilemparkan ke sungai Sahe. Bab 276, Cheng Dihao. Astaga, Fang Bai, kenapa kau harus bergerak secepat itu? Kau bahkan tak menyisakan beberapa tempat untuk kami berlatih pukulan dan tendangan. Ye Wumei menggerutu dengan tidak puas setelah melihat Fang Bai menyapu orang-orang seperti saudara serigala dan krunya seperti daun yang jatuh ke air. Seorang wanita cantik sepertimu yang berkelahi dengan sekelompok preman tidak hanya merusak statusmu tetapi juga merusak citra kewanitaanmu. Meneguk, menyaksikan Fang Bai dengan mudah mengalahkan puluhan pria kuat dan tetap tenang serta terkendali hingga menggoda seorang wanita cantik, Ruan Hongpeng merasa sulit menelan ludah. Kemudian, tatapan kekaguman yang mendalam muncul di matanya. 1 lawan puluhan, menang dengan mudah, itu sungguh keren sekali. Master Fang sungguh mengagumkan dan tangguh. Para preman kelas teri yang mengikuti Ruan Hongpeng menatap Fang Bai dengan tatapan penuh semangat yang sama, wajah mereka yang bersemangat memerah. Kalian kembalikan mobil saya ke perusahaan dulu, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Sambil berbicara, Fang Bai melemparkan kunci mobil ke Xia Chenyu, lalu berjalan menghampiri Ruan Hongpeng yang pikirannya hampir kosong, menepuk bahunya, dan berkata, ayo, bawa aku ke Imperial Entertainment Club, kita akan menuntut penjelasan dari Cheng Dihao. Oke, Ruan Hongpeng tersadar dari lamunannya, melirik puluhan pria kekar yang masih berjuang di sungai, lalu mengangguk dengan tegas, memimpin gadisnya Xiao Yan dan beberapa preman, lalu melangkah maju. Jika sebelumnya mereka menganggap pergi ke Cheng Dihao bersama Fang Bai sebagai misi bunuh diri, kini mereka tidak merasakan sedikit pun rasa takut, malah merasa sedikit bersemangat. Setelah menyaksikan kemampuan Fang Bai yang menakutkan, Ruan Hongpeng mulai meratapi kepergian Hunter dalam diam. Dia bahkan merasa bahwa setelah malam ini, Hunter, kekuatan dunia bawah nomor 1 di Zhongzhou, akan lenyap dengan campur tangan Fang Bai. Lampu-lampu kota Zhongzhou bersinar terang di malam hari, menciptakan pemandangan yang megah. Imperial Entertainment Club di ujung utara Happiness Road mengalami jam tersibuknya saat senja. Sekitar pukul 9 malam, pintu masuk Imperial Entertainment Club dipenuhi mobil-mobil mewah dari berbagai tempat, sementara pria dan wanita glamor turun dari mobil, berjalan berpasangan memasuki klub sambil merangkul satu sama lain. Imperial Entertainment Club bukan hanya tempat hiburan paling mewah dan megah di kota Zhongzhou,
tetapi juga klub dengan pertunjukan terbaik, yang sering dikunjungi oleh tokoh-tokoh terkemuka di kota tersebut. Sebagai pemilik tersembunyi dari Imperial Entertainment Club, Cheng Dihao bukan hanya bos dari Hunter, kekuatan dunia bawah tanah paling terkemuka di kota Zhongzhou, tetapi juga memegang 2 gelar bergengsi lainnya, salah satu dari 10 pengusaha bintang teratas kota Zhongzhou dan presiden dari Yayasan Amal Dihao kota Zhongzhou. Dikatakan bahwa Cheng Dihao adalah seorang dermawan yang menyumbangkan puluhan juta dari penghasilannya sendiri untuk tujuan amal setiap tahun, mendapatkan pujian dari semua kalangan, dikenal sebagai pengusaha yang berhati nurani, dan karenanya sering menjamu pejabat tinggi dari kota Zhongzhou. Imperial Entertainment Club berkembang pesat bukan hanya karena kemewahannya yang tak terbantahkan, tetapi juga karena koneksi dan pengaruh kuat Cheng Dihao. Saat ini, di Aula Kekaisaran, di atas klub hiburan Kekaisaran, Cheng Dihao secara pribadi menjamu wakil kepala biro Shen Dongxing dari kantor polisi kota Zhongzhou. Shen Dongxing, yang berusia awal 40-an dan mantan militer, tidak terlalu tinggi tetapi berbadan tegap. Dengan potongan rambut cepak, alis tebal, dan mata besar, kehadirannya tampak bermartabat dan mengesankan. Namun, tulang pipinya yang tinggi, ditambah hidung mancung dan bibir tipis, serta tatapannya yang terlalu tajam dan dingin, memberikan kesan yang sangat menakutkan. Shen Dongxing berasal dari keluarga Shen yang berpengaruh di Anxi, saudara kedua dari kepala keluarga, Shen Dongyang, dan paman dari Shen Huanian yang sebelumnya pernah berselisih dengan Fang Bai. Sejak Shen Dongxing diangkat sebagai wakil kepala kantor polisi kota Zhongzhou, Cheng Dihao, melalui koneksi pemerintahannya, telah berkenalan dengannya. Dia secara khusus mengundang Shen Dongxing dan beberapa teman dari kalangan pejabat untuk makan malam ini, dan berencana mentraktir para pejabat tersebut bersenang-senang di klub setelahnya. Biasanya, seorang pejabat seperti Shen Dongxing harus menjaga jarak yang hormat dari orang-orang seperti Cheng Dihao, tetapi pertama, Shen bukanlah orang yang suka menahan diri, dan kedua, keluarga Shen memiliki banyak kepentingan di kota Zhongzhou yang membutuhkan penanganan yang lancar baik secara terbuka maupun di balik layar. Melihat Cheng Dihao mengulurkan tangan perdamaian, Shen Dongxing dengan senang hati menerimanya. Direktur Shen, saya bersulang untuk Anda. Tolong jaga bisnis kami dengan baik di masa mendatang. Kedua pihak mengangkat gelas mereka dan terlibat dalam percakapan yang meriah, di mana Cheng Dihao berdiri dan bersulang untuk Shen Dongxing, sambil tersenyum lebar saat berbicara. Tidak masalah, selama Tuan Cheng beroperasi secara legal dan membayar pajak sesuai hukum, tidak seorang pun di kota Zhongzhou akan berani mengganggu Anda. Shen Dongxing tidak berdiri, dia hanya mengangkat gelasnya ke bibir dan menyesapnya, sambil berkata sambil tersenyum. Saat kelompok itu sedang dalam suasana gembira, Ruan Hongpeng, kekasihnya Xiao Yan, dan beberapa anak buahnya telah membawa Fang Bai keluar Imperial Entertainment Venue. Tuan Fang, inilah tempatnya. Sambil menunjuk ke pintu masuk tempat acara, Ruan Hongpeng tidak berani menerobos masuk, melihat 4 penjaga keamanan bertubuh tinggi dan kekar berdiri seperti menara besi di pintu. Fang Bai mendongak menatap lampu neon yang berkedip di atas pintu tempat acara, matanya sedikit menyipit, kilatan dingin melintas di matanya. Brother Wolf dan Abiao telah menghina Xia Chenyu dan Ye Wumei, dan lebih jauh lagi, mengumpulkan sejumlah besar anggota Hunter untuk menyerang mereka bertiga. Fang Bai, meskipun memiliki temperamen yang baik, tidak dapat lagi mentolerir hal ini. Ketika Fang Bai bertindak, ia melakukannya dengan amarah yang dahsyat seperti badai, bersiap untuk melenyapkan pemburu, seperti yang telah ia lakukan terhadap grup serigala lapar sebelumnya. Masuklah bersamaku, mulai besok, tempat ini menjadi milikmu. Fang Bai menepuk bahu Ruan Hongpeng lalu melangkah maju memasuki tempat acara dengan langkah panjang. Ruan Hongpeng awalnya terkejut, tidak memahami maksud perkataan Fang Bai. Saat ia menyadari hal itu, jantungnya berdebar kencang, diikuti oleh kegembiraan dan euforia yang tak berujung. Ruan Hongpeng tahu bahwa Fang Bai sedang bersiap untuk melakukan pembunuhan massal terhadap pemburu malam itu. Dengan kemampuan Fang Bai yang menakutkan, yang mampu melemparkan puluhan orang ke sungai dalam waktu kurang dari 1 menit, apa artinya beberapa ratus anggota pemburu? Hongpeng, Guru Fang baru saja berkata. Dia berkata bahwa tempat itu akan menjadi milikmu besok. Xiao Yan juga memahami maksud perkataan Fang Bai, ia meraih salah satu lengan Ruan Hongpeng dan berbicara dengan suara gemetar. Tuan Fang adalah dermawan saya. Mulai hari ini, aku, Ruan Hongpeng, akan meraih kemakmuran. Melihat sosok Fang Bai yang menjauh, mata Ruan Hongpeng berkobar dengan api yang mengamuk, dan dia dengan cepat berlari untuk mengejar Fang Bai. Para pengikut Ruan Hongpeng juga bergegas mengikuti dengan antusias. Dengan Fang Bai memimpin mereka tidak merasa takut, bahkan di hadapan ribuan pasukan. Berhenti di situ, sebelum Fang Bai dan yang lainnya mencapai pintu, mereka dihalangi oleh 4 penjaga keamanan bertubuh kekar. Ruan Hongpeng, apa yang kau lakukan di sini dengan pipa besi? Apakah kamu mencari kematian? Salah satu penjaga keamanan bertubuh kekar, yang kebetulan mengenali Ruan Hongpeng, dengan marah menegur mereka ketika melihat Ruan Hongpeng dan anak buahnya mencoba memasuki tempat acara dengan pipa besi. Bab 277, Belati Terbang. Xiao Li Ruan Hongpeng dan para pengikutnya, bersama Fang Bai, menuju ke klub hiburan Cheng Dihao untuk membuat masalah. Sebelum berangkat, mereka tahu pertempuran sengit tak terhindarkan,
jadi setiap orang membawa serta pipa baja. Seandainya mereka tidak memegang pipa baja, tampak garang dan jelas berniat jahat, keempat pria bertubuh tegap itu mungkin akan mengira mereka adalah pelanggan dan membiarkan mereka masuk. Xiong-san, kami di sini untuk menghancurkan tempat ini. Ikuti saranku dan pergilah dari sini, atau kau akan menyesalinya. Sambil membusungkan dada, Ruan Hongpeng mengarahkan sebuah pipa baja ke arah penjaga keamanan yang sedang berbicara dengannya. Merusak tempat ini, Xiong-san dan ketiga penjaga keamanan itu saling bertukar pandang lalu tertawa terbahak-bahak dengan suara, haha. Kau gila apa? Atau kepalamu terjepit pintu? Datang ke sini untuk merusak tempat ini. Aku akan menghancurkanmu sampai mati dengan satu pukulan. Saat Xiong-san berbicara, dia bergerak maju, tubuhnya yang tinggi dan kuat seperti pagoda besi menjulang yang menyerbu Ruan Hongpeng. Bersamaan dengan itu, dia mengangkat tinju kanannya, mengarahkannya ke kepala Ruan Hongpeng. Jika sebelumnya, Ruan Hongpeng pasti tidak akan berani melawan Xiong-san, tetapi sekarang, didorong oleh dukungan Fang Bai, dia menunjukkan lebih banyak keberanian, mengayunkan pipa bajanya untuk menangkis serangan Xiong-san. Meskipun Xiong-san dan ketiga temannya bukanlah ahli bela diri, mereka telah berlatih bela diri selama beberapa tahun. Dengan keterampilan yang mumpuni, mereka ditugaskan oleh Cheng Dihao untuk menjaga tempat itu dan mencegah gangguan apapun. Biasanya, seseorang yang setinggi dan sekuat Xiong-san, sekekar anak sapi muda, seharusnya lebih lambat dalam kecepatan dan respons, tetapi tubuh Xiong-san cukup lincah. Melihat pipa baja berayun ke bawah, dia dengan mudah menghindar dengan langkah meluncur. Pergi, dengan teriakan keras Xiong-san, tinju kanannya melewati sela-sela lengan Ruan Hongpeng dan mengenai perutnya. Ruan Hongpeng mengerang saat pukulan itu mengenai perutnya, terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berjongkok di tanah, memegangi perutnya kesakitan, hampir menangis. Kau berani mengganggu tempat Tuan Cheng dengan keahlian seperti itu. Pulanglah ke rumah dan minum susu. Memanfaatkan keunggulan posisinya, Xiong-san dengan cepat melancarkan serangan balasan, kakinya melesat seperti angin, tanpa ampun mengarahkan tendangan ke dada Ruan Hongpeng. Tendangannya kuat dan berat, jika mengenai sasaran, nyawa Ruan Hongpeng mungkin sudah setengah jalan berakhir. Xiaoyan menjerit sambil menutup matanya, tidak berani menyaksikan pemandangan mengerikan Ruan Hongpeng yang ditendang hingga terpental. Fang Bai tadinya berdiri di belakang Ruan Hongpeng, tetapi saat kaki kanan Xiong-san terulur, tanpa gerakan yang terlihat, dia tiba-tiba berada di depan Ruan Hongpeng, mengulurkan tangan kirinya, dan menangkap kaki kanan Xiong-san yang ditendang. Xiong-san terkejut, bahkan tidak sempat bereaksi sebelum merasakan gelombang kekuatan yang dahsyat dan mendominasi dari telapak tangan Fang Bai, yang mencengkeram kaki kanannya. Kekuatan itu sangat dahsyat, seperti banjir, menyebar dari kaki kanannya ke seluruh tubuhnya. Akibat benturan kekuatan yang dahsyat itu, tubuh Xiong-san yang besar terlempar ke udara seperti daun tertiup angin, lalu terbang kembali dan menabrak ketiga rekannya di belakangnya. Ketiga sahabat itu tidak sempat menghindar dan terkena serangan tubuh Xiong-san. Mereka merasa seolah-olah palu seberat 1000 pon telah menghantam dada mereka, darah dan ki bergejolak di dalam tubuh mereka, pandangan mereka menjadi gelap, dan mereka pingsan di tempat. Ayo masuk, Fang Bai menumbangkan 4 penjaga gerbang bertubuh kekar dengan satu gerakan, tangan terlipat di belakang punggung, dia berjalan santai memasuki aula tempat tersebut. Ruan Hongpeng, meskipun merasakan sakit di perutnya, mengikuti Fang Bai masuk ke aula, didukung oleh Xiaoyan dan seorang bawahan lainnya. Konflik yang meletus di depan pintu masuk tempat tersebut diperhatikan oleh beberapa karyawan, Hunter Entertainment, yang melihat kelompok Fang Bai dan Ruan Hongpeng menjatuhkan Xiong-san dan yang lainnya sebelum dengan percaya diri masuk, menimbulkan rasa takut di antara mereka, dan salah satu dari mereka segera menghubungi bala bantuan. Karena Hunter Entertainment adalah benteng organisasi Hunter, wajar jika perusahaan ini memiliki sejumlah besar pembela. Hanya dalam 2 atau 3 menit, sekitar 20 atau 30 orang muncul baik di dalam maupun di luar aula, mengepung Fang Bai dan kelompoknya, dan semakin banyak orang yang bergabung dengan kerumunan tersebut. Dengan penglihatan Fang Bai yang tajam, dia secara alami dapat mengetahui bahwa orang-orang ini jauh lebih kuat daripada kelompok saudara serigala, terutama seorang pemuda berusia 30-an yang berdiri di hadapan Fang Bai, matanya berbinar penuh semangat, jelas seorang ahli bela diri yang mumpuni. Namun, seorang seniman bela diri pemula tingkat kuning bahkan tidak layak dilirik di mata Fang Bai. Tuan Fang, nama pria itu adalah Li Yutang. Konon katanya dia cukup mahir menggunakan pisau lempar, julukannya adalah belati terbang Li Sun Huan. Dia adalah salah satu dari 4 jagoan kelas berat, Cheng Dihao dan juga salah satu dari 4 pemimpin utama, Hunter. Ruan Hongpeng berbisik kepada Fang Bai, tak berani menatap tajam Li Yutang saat berbicara. Fang Bai mengeluarkan dengusan mengejek. Dia tahu bahwa belati terbang Li Sun Huan adalah karakter dari sebuah novel di dunia ini, tetapi bahkan jika kemampuan melempar pisau Li Yutang sama hebatnya dengan tokoh protagonis novel tersebut, menurut Fang Bai, itu hanyalah permainan anak-anak. Teman, jika Anda di sini untuk bersenang-senang, kami menyambut Anda. Jika Anda di sini untuk membuat masalah, mohon nyatakan niat Anda dengan jelas, untuk menghindari kesalahpahaman, kata Li Yutang, menatap Fang Bai dengan tatapan tajam sambil memberi salam dengan menangkupkan kepalan tangan. Sebagai salah satu dari 4 bintang utama, Cheng Dihao,
Liu Tang adalah anggota terkuat kedua setelah Cheng Dihao di antara ratusan anggota Hunter dan juga merupakan manajer resmi dari Hunter Entertainment. Seperti Cheng Dihao, Liu Tang juga telah mempelajari seni bela diri dengan seorang ahli bela diri kuno selama beberapa tahun. Setelah menyelesaikan pelatihannya, ia memasuki hiruk-pikuk hutan kota, di mana ia mendirikan Hunter bersama Cheng Dihao, yang kemudian mengantarkan mereka pada pencapaian saat ini. Bahwa Fang Bai telah mengalahkan Xiong San dan 3 orang lainnya di pintu masuk tempat itu hanya dengan satu gerakan sudah diketahui oleh Liu Tang, yang menduga bahwa Fang Bai mungkin juga seorang ahli bela diri. Namun, setelah mengamati Fang Bai sejenak, dia tidak dapat merasakan fluktuasi energi unik yang menjadi ciri khas seorang seniman bela diri darinya. Hanya ada 2 kemungkinan yang dapat menjelaskan hal ini, lawannya hanyalah orang biasa, atau tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi, sehingga memungkinkannya untuk menyembunyikan energinya. Karena Liu Tang dapat memastikan bahwa lawannya bukanlah rakyat biasa setelah menyingkirkan Xiong San dan yang lainnya hanya dengan satu gerakan, kemungkinan kedua sangatlah mungkin. Oleh karena itu, meskipun Fang Bai telah mengalahkan kelompok Xiong San dan menerobos masuk ke aula, Liu Tang tidak langsung menyerang. Jika itu adalah rakyat biasa, belati kecil Liu Tang mungkin sudah terlempar. Kami memang di sini untuk membuat masalah. Tanpa ingin membuang-buang kata, Fang Bai langsung ke intinya, kalian punya waktu 1 jam. Kau harus menyerahkan tempat ini secara sukarela dan segera meninggalkan kota Zhongzhou, atau aku akan memaksamu pergi. Pilihan ada di tanganmu. Astaga, siapa anak ini yang tiba-tiba muncul entah dari mana, bicaranya sombong sekali. Dia pasti sedang mengonsumsi obat gila. Meminta kami untuk keluar. Dengan tubuhnya yang kecil itu, bisakah dia menahan satu pukulan pun dariku? Anak ini tampan dan lembut, Aliu, si homo sialan itu, pasti. Bab 278, terlalu menentang surga. Mendengar ucapan Fang Bai, para anggota Hunter di sekitarnya langsung bereaksi. Alis mereka berkerut tajam, ingin sekali terjun ke dalam pertempuran, hanya menunggu perintah Liu Tang untuk menyerbu dan menghajarnya secara beramai-ramai. Meskipun para bawahannya menggosok-gosok tangan mereka dengan penuh semangat, dipenuhi kemarahan yang membara, Liu Tang tidak berani bertindak gegabah. Dia mengamati Fang Bai, yang tampak tenang dan acuh tak acuh, otot-otot wajahnya berkedut tanpa henti, jelas berusaha keras untuk menekan amarah yang memlurking di dadanya. Jika kamu tidak bisa menelepon di sini, suruh bosmu, Cheng Dihao, untuk keluar dan berbicara. Aku tidak punya waktu luang untuk berlama-lama di sini bersama kalian semua. Melihat Liu Tang menatapnya tanpa berkata apa-apa, Fang Bai mengerutkan kening dan berkata. Liu Tang tertawa terpaksa, temanku, kau pasti bercanda, hehe. Jika Anda sangat membutuhkan uang, saya dapat membantu Anda dengan sejumlah dana, jika ada hal lain yang Anda butuhkan bantuannya, saya. Omong kosong, sebelum Liu Tang selesai berbicara, dia mendengar Fang Bai mendengus dingin, dan di depan matanya, jarak 5 atau 6 meter di antara mereka menyempit menjadi kurang dari 1 meter dalam sekejap. Lalu Fang Bai mengulurkan tangan ke lehernya. Kecepatan yang luar biasa, Liu Tang terkejut, hendak mundur, ketika dia merasakan lehernya menegang, sudah digenggam erat oleh telapak tangan kanan Fang Bai. Kelima jari tangan kanan Fang Bai, seperti 5 lingkaran besi, sedikit menekan ke dalam, dan Liu Tang mendapati dirinya terengah-engah, wajahnya memerah. Dia ingin melawan, tetapi menyadari bahwa dia telah kehilangan semua kekuatannya. Melihat Fang Bai menaklukkan Liu Tang hanya dengan satu gerakan, mata Ruan Hongpeng dan yang lainnya berbinar-binar dengan kekaguman yang lebih membara, bahkan hampir seperti pemujaan. Siapakah Liu Tang? Dia adalah salah satu dari 4 penegak hukum teratas di bawah Cheng Dihao, yang terkuat kedua di antara para pemburu. Namun kini, sosok yang tampak tak terjangkau dan penuh kesombongan di mata Ruan Hongpeng dan yang lainnya itu berada di tangan Fang Bai seperti seekor ayam kecil, sepenuhnya di bawah kekuasaannya. Ini luar biasa, itu sungguh menentang takdir. Melihat Liu Tang dengan mata melotot, wajahnya bengkak karena sesak napas hingga berwarna ungu. Puluhan anggota Hunter yang mengelilingi mereka juga tercengang astoniset. Untuk beberapa saat, di aula besar balai kekaisaran, keheningan mencekam menyelimuti tempat itu, hanya dipecah oleh suara napas berat dan cepat. Di mata para anggota Hunter itu, Liu Tang adalah dewa perang, namun di hadapan Fang Bai, dia benar-benar kewalahan, tanpa kesempatan untuk melawan balik, menunjukkan betapa menakutkannya kemampuan Fang Bai. Bahkan jika bos Cheng Dihao sendiri datang, dia mungkin tidak akan punya peluang. Meskipun jumlah anggota Hunter di lokasi kejadian terus bertambah, tidak satu pun yang berani bertindak sebagai pahlawan dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Fang Bai. Kamu bercanda, jika ada yang mencoba melawan pria yang menaklukkan Liu Tang hanya dengan satu gerakan, mereka sama saja mencari kematian. Kau punya waktu 5 menit untuk membawa Cheng Dihao keluar menemuiku. Baru ketika Liu Tang hampir mati lemas, Fang Bai melonggarkan cengkramannya, sambil berkata dengan dingin. Sebelum datang ke kompleks hiburan Imperial Hall, Fang Bai berencana untuk memusnahkan para pemburu, seperti halnya kelompok serigala lapar telah dimusnahkan di masa lalu, sebagai pembalasan yang keras terhadap saudara serigala dan orang-orang lain yang telah memprovokasinya. Namun kemudian ia berpikir mungkin lebih baik membiarkan Ruan Hongpeng menggantikan para pemburu, dan menjadi bos dunia bawah tanah Zhongzhou.
Meskipun Ruan Hongpeng juga seorang preman yang telah melakukan beberapa hal buruk, Fang Bai telah meminta Su Yifei untuk menyelidikinya dan mengetahui bahwa Ruan tidak melakukan kekejaman besar dan, pada kenyataannya, cukup setia dan saleh. Dengan bimbingan yang tepat, bukan tidak mungkin baginya untuk berada di jalan yang benar. Jadi, Fang Bai hanya bermaksud untuk mengusir beberapa anggota kunci dari para pemburu dari kota Zhongzhou dan meminta Ruan Hongpeng untuk mengatur ulang sisanya, sehingga membangun kekuatan dasar mereka. Tidak ada kebencian mendalam antara Fang Bai dan para pemburu, jadi dia tidak berniat membunuh sebagai bentuk unjuk kekuatan. Jika tidak, Liu Tang, bahkan dengan 100 nyawa pun, tidak akan cukup untuk membunuhnya. Setelah melepaskan tangannya, Liu Tang terbatuk-batuk sebentar dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Barulah saat itu ia bisa bernapas lega. Dia menatap Fang Bai dengan perasaan takut, tidak berani berlama-lama lagi, lalu berbalik untuk masuk ke lift. Mari kita duduk di sini dan menunggu. Fang Bai berjalan ke area istirahat di sisi barat aula dan duduk di sofa. Ruan Hongpeng dan yang lainnya bergegas mendekat tetapi tidak berani duduk, berdiri di belakang Fang Bai seperti penjaga, masing-masing dengan wajah penuh kegembiraan dan antisipasi. Kata-kata yang diucapkan Fang Bai sebelumnya, mulai besok, tempat ini akan menjadi milikmu, terus terngiang di kepala Ruan Hongpeng, membuat jantungnya berdebar kencang tak terkendali. Awalnya, Ruan Hongpeng ragu akan kebenaran kata-kata itu, tetapi sekarang seolah-olah tempat duduk pemilik ini memanggilnya. Selama Tuan Fang bisa mengusir Cheng Dihao dari Zhongzhou dan setuju membiarkannya menduduki posisi pemilik tempat ini, tidak akan lama lagi namanya, Tuan Hong, akan bergema di seluruh dunia bawah Zhongzhou. Tentu saja, jika mimpi ini menjadi kenyataan, maka semua itu berkat Guru Fang, dan dia pasti akan mengikuti Guru Fang dengan setia, berjanji setia selamanya. Pada saat ini, citra Fang Bai di hati Ruan Hongpeng menjadi semakin menjulang tinggi. Ketika Liu Tang muncul di lantai atas, Imperial Entertainment Place, jamuan makan di Aula Kekaisaran, baru saja berakhir, dan Cheng Dihao hendak mengundang wakil direktur kantor polisi kota Zhongzhou, Shen Dongxing, untuk pindah ke kamar yang telah disiapkan untuknya beristirahat. Yu Tang, kenapa terburu-buru? Cheng Dihao melihat petarung andalannya, Liu Tang, tiba-tiba bergegas masuk ke Aula Kekaisaran, dalam keadaan panik, mengerutkan kening, dan bertanya dengan suara berat. Besar, saudara laki-laki, seseorang sedang merusak tempat ini. Liu Tang berkata dengan napas terengah-engah, matanya dipenuhi rasa takut yang mendalam. Bagaimana status mereka? Berapa banyak orang yang datang? Cheng Dihao terkejut sekaligus marah, kilatan amarah yang ganas terpancar dari matanya. Keterkejutan itu muncul saat melihat Liu Tang, dengan kemampuannya, berlari dengan panik untuk melapor kepadanya, yang menunjukkan bahwa dia tidak dapat mengendalikan situasi. Kemarahan itu muncul karena tempat ini adalah tempat hiburan kekaisaran, benteng, hunter. Siapa yang berani datang ke sini dan memprovokasi mereka? Melihat Liu Tang begitu panik, Cheng Dihao menyimpulkan bahwa orang-orang yang merusak tempat itu pasti banyak dan tangguh. Kurang dari 10 orang datang, dipimpin oleh seorang pemuda berusia 20-an. Liu Tang bergidik tanpa sadar mengingat 5 jari Fang Bai mencengkeram lehernya dan kedua mata yang sangat dingin itu. Apa? Cheng Dihao terkejut, mengira dia salah dengar. Pemuda itu sangat kuat. Di hadapannya, aku sama sekali tidak mampu melawan. Jika dia ingin membunuhku, aku pasti sudah mati sekarang. Liu Tang menyeka keringat dingin dari dahinya, suaranya bergetar saat berbicara. Cheng Dihao menarik napas tajam, tatapannya menjadi lebih serius dan raut wajahnya berubah muram. Direktur Shen, ada seseorang yang merusak tempat saya harus membereskannya. Ahua akan mengantarmu ke kamarmu untuk beristirahat dulu. Cheng Dihao berkata sambil tersenyum menjilat, lalu melirik penuh arti kepada pria bernama Ahua. Bab 279, kau tidak layak. Direktur Shen, silakan. Ahua sedikit membungkuk, memberi isyarat undangan. Tidak perlu terburu-buru. Shen Dongxing melambaikan tangannya dan berkata kepada Cheng Dihao, ayo kita turun bersama. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani membuat masalah di tempatmu, Bos Cheng. Sangat bagus bahwa Direktur Shen bisa turun tangan. Saya rasa, siapapun pihak lawannya, mereka seharusnya menghormati Direktur Shen. Keputusan Shen Dongxing untuk turun dan melihat langsung menunjukkan bahwa dia bersiap untuk ikut campur dalam masalah ini. Cheng Dihao diam-diam merasa gembira dan memberikan sanjungan yang tidak berlebihan maupun menjilat. Shen Dongxing adalah wakil direktur kantor polisi kota Zhongzhou, dan dengan seluruh anggota kantor polisi kota Zhongzhou yang mendukungnya, siapapun yang datang untuk membuat masalah harus mundur dengan patuh kecuali mereka cukup kuat untuk melawan negara. Cheng Dihao tidak percaya bahwa di kota Zhongzhou, dengan dirinya sebagai ular lokal dan Shen Dongxing, seorang pejabat pemerintah yang berpengaruh dan memiliki kekuasaan nyata, ada orang yang berani menantang mereka secara langsung. Sekelompok orang menggunakan lift untuk turun ke lobi di lantai pertama kantor polisi dan mendapati bahwa lobi tersebut sudah penuh sesak dengan lebih dari 100 orang. Orang-orang itu telah mengepung beberapa sofa di area istirahat sebelah barat, dan semua mata tertuju pada pemuda berbaju hitam yang duduk santai di sofa, tanpa ada yang berani mendekatinya. Di belakang pemuda berbaju hitam berdiri beberapa pemuda dan pemudi berpenampilan kasar, yang tampak gugup dan panik, tetapi lebih dari itu, mereka bersemangat dan gembira.
Di antara sekitar 100 orang di dalam dan di luar lobi, pemuda berbaju hitam itu adalah satu-satunya yang duduk, sehingga sulit baginya untuk tidak menarik perhatian. Tentu saja, pemuda berbaju hitam yang duduk di sofa itu adalah Fang Bai, dan mereka yang berdiri di belakangnya tentu saja Ruan Hongpeng dan yang lainnya. Saudaraku, orang yang memimpin masalah itu adalah orang itu. Li Yutang menunjuk ke arah Fang Bai dan berbisik. Cheng Dihao mengangguk, kilatan tajam melintas di matanya, dan setelah berpikir sejenak, dia melangkah ke area sofa dan berdiri di depan Fang Bai, sambil tersenyum, anak muda. Apakah Anda Cheng Dihao, pemilik kantor polisi ini? Fang Bai melirik Cheng Dihao dari samping, menyela perkataannya, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Cheng Dihao bahkan belum sempat mengucapkan setengah kalimat ketika ia tiba-tiba terpaksa menelan kata-katanya, dan secerca kemarahan sekilas terlintas di wajahnya. Saya Cheng Dihao, dan memang, wilayah ini diinvestasikan dan dioperasikan oleh saya. Saya tidak punya masalah dengan pemuda itu, boleh saya tanya mengapa Anda mengajak orang-orang ke sini untuk mencari gara-gara? Cheng Dihao menahan amarah di dadanya dan bertanya sambil tersenyum. Tetap tenang di tengah kerumunan ratusan orang, salah satu dari 4, rajanya, Li Yutang, bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun darinya, dan dia tidak dapat mendeteksi fluktuasi apapun dalam auranya. Berdasarkan ketiga poin tersebut, Cheng Dihao menyimpulkan bahwa kekuatan Fang Bai jauh melebihi kekuatannya sendiri, sehingga ia tidak berani melakukan tindakan gegabah dan mempertahankan sikap damai, berusaha menghindari konflik jika memungkinkan. Tidak ada keluhan atau kebencian. Fang Bai tertawa dingin. Mendengar tawanya, Cheng Dihao merasakan sentakan di hatinya, dan bertanya-tanya apakah salah satu anak buahnya telah memprovokasinya. Belum lama ini, anak buahmu, saudara Wolf dan Abiao, tidak hanya menggunakan kata-kata kasar terhadap 2 teman perempuanku, tetapi mereka juga mengumpulkan puluhan orang yang ingin memukuli kami. Apakah ini bisa dianggap sebagai tidak adanya dendam atau kebencian? Tatapan Fang Bai tertuju pada wajah Cheng Dihao, matanya memancarkan cahaya dingin yang menakutkan saat dia melanjutkan. Aku adalah orang yang tidak pernah suka memprovokasi masalah, tetapi aku juga tidak takut akan hal itu. Hormatilah aku, dan aku akan membalasnya 10 kali lipat, provokasi aku, dan aku akan membalasnya 10 kali lipat. Tatapan tajam Cheng Dihao dan Fang Bai bertabrakan, menghasilkan getaran yang dalam dan mengerikan di dalam diri Cheng Dihao. Hal itu secara tidak sengaja mengingatkannya pada guru yang telah mengajarinya seni bela diri kuno bertahun-tahun yang lalu. Jelaslah, dalam hati Cheng Dihao, dia telah menyamakan kekuatan Fang Bai dengan kekuatan mentornya yang sangat dia hormati. Mentor yang sangat dihormati Cheng Dihao hanyalah seorang seniman bela diri tingkat kuning, sebuah ranah yang tampak tak terjangkau di mata Cheng Dihao. Jika Cheng Dihao mengetahui kekuatan Fang Bai yang sebenarnya, dia mungkin akan sangat ketakutan sehingga berlutut dan memohon ampun di tempat, tidak berani sedikit pun melawan, bahkan dengan dukungan wakil direktur kantor polisi Shen Dongxing. Adikku, tolong tenangkan amarahmu. Saya akan meminta seseorang untuk segera membawa Huang Lang dan Abiao kembali untuk meminta maaf kepada Anda dan memperbaiki kesalahan, demi kepuasan Anda. Meskipun Shen Dongxing hadir sebagai figur berwibawa, Cheng Dihao tidak khawatir Fang Bai akan membesar-besarkan masalah. Namun, dia masih menyimpan dendam yang mendalam terhadap Huang Lang dan Abiao karena telah memprovokasi Fang Bai dan berbicara dengan senyum yang dipaksakan. Bagaimana jika aku menghinamu, memukulmu, lalu meminta maaf dan memberikan ganti rugi? Apakah Anda bersedia? Fang Bai mencibir dan jelas tidak tertarik dengan tawaran Cheng Dihao. Wajah Cheng Dihao berubah dingin saat dia berkata, adik kecil, mengapa kau begitu agresif? Kita semua berada di bidang pekerjaan yang sama. Bukankah lebih baik berteman daripada bermusuhan? Berteman, Fang Bai memandang Cheng Dihao dengan jijik dan mengucapkan setiap kata dengan tegas, kau tidak pantas. Permintaan maaf tidak dapat diterima, begitu pula kompensasi. Anak muda, apa sebenarnya yang kau inginkan? Kesabaran Cheng Dihao pun diuji oleh kata-kata Fang Bai, dan dia tertawa terbahak-bahak dengan nada dingin yang menusuk telinga. Sangat mudah, Fang Bai mengangkat 2 jarinya dengan malas dan berkata, pertama, serahkan kepemilikan klub hiburan ini segera kepada orang-orangku untuk dikelola. Kedua, bawa anak buahmu dan tinggalkan kota Zhongzhou segera, jangan pernah menginjakan kaki di kota ini seumur hidupmu. Dasar anak sombong, mata Cheng Dihao berkilat dingin saat aura seniman bela diri yang kuat tiba-tiba memancar dari dirinya, menyebabkan anggota, pemburu, terdekat merasakan tekanan tak terlihat dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Cheng Dihao bisa menerima kompensasi kepada Fang Bai sebesar puluhan atau ratusan juta yuan, atau meminta Huang Lang dan Abiao untuk meminta maaf kepada Fang Bai. Namun, klub hiburan itu merupakan tambang emas bagi Cheng Dihao di kota Zhongzhou, itu adalah fondasi hidupnya. Diminta untuk menyerahkan klub dan meninggalkan kota adalah hal yang lebih tak tertahankan baginya daripada kematian itu sendiri. Seandainya itu orang biasa, Cheng Dihao pasti sudah lama menyuruh bawahannya menyingkirkannya, tetapi menghadapi Fang Bai, dia waspada dan tidak berani bertindak gegabah, karena takut mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri. Kamu punya waktu 1 jam. Jika kau belum pergi dalam 1 jam, aku akan mengusirmu dari sini sendiri. Fang Bai berbicara dengan acuh tak acuh, menatap Cheng Dihao yang sangat gelisah, ekspresinya dipenuhi dengan cemoohan dan penghinaan.
Kamu pikir kamu siapa? Tahukah Anda bahwa mengganggu operasional bisnis adalah pelanggaran hukum, dan Anda akan dikenai sanksi hukum? Sebuah suara berwibawa tiba-tiba memenuhi aula, diikuti oleh Wakil Direktur Kantor Polisi Kota Zhongzhou, Shen Dongxing, yang melangkah maju dan duduk di sofa di seberang Fang Bai. Melihat betapa mudanya Fang Bai, Shen Dongxing merasa terkejut, tak dapat membayangkan bagaimana pemuda ini, yang mungkin bahkan belum memiliki janggut lebat, berani menantang Cheng Dihao, sosok yang mirip dengan gembong dunia bawah di Kota Zhongzhou. Bab 280, orang-orang sombong, harus membayar harganya. Barusan, ketika Liu Tang menyebutkan betapa hebatnya Fang Bai di Aula Kekaisaran, di lantai atas kompleks tersebut, Shen Dongxing benar-benar tidak bisa membayangkan Fang Bai memiliki sikap seorang master. Lalu, siapakah kamu? Melihat aura seorang atasan yang terpancar dari Shen Dongxing, yang jelas-jelas terbiasa dengan posisi berwenang, alis Fang Bai sedikit mengerut. Pria ini adalah Shen Dongxing, Kepala Biro dari Kantor Polisi Kota Zhongzhou. Cheng Dihao memperkenalkan identitas Shen Dongxing, bukan tanpa maksud untuk menekan Fang Bai dan membuatnya mengalah. Berdiri di belakang Fang Bai, Ruan Hongpeng dan yang lainnya, yang sebelumnya membayangkan kehidupan gemilang setelah mengambil alih Imperial Hall Entertainment, mengubah ekspresi mereka setelah mendengar identitas Shen Dongxing, memperlihatkan sedikit rasa malu di mata mereka. Sejak zaman dahulu, rakyat jelata menahan diri untuk tidak menantang pejabat, dan Cheng Dihao yang mendapat dukungan dari Wakil Kepala Biro Kepolisian Kota Zhongzhou, Fang Bai, betapapun terampilnya dia, mungkin tidak akan berani menghadapi mereka secara langsung. Jangankan sekadar mendapatkan keuntungan malam ini, apakah mereka bisa pergi dengan selamat pun masih belum diketahui. Mendengar bahwa Shen Dongxing memegang jabatan resmi, kerutan di dahi Fang Bai semakin dalam. Meskipun kekuatan dan tingkat kultivasi Fang Bai saat ini dapat dianggap tak terkalahkan di dunia sekuler, hingga sejauh ia dapat mengabaikan batasan hukum dan peraturan sekuler, banyak kerabat dan temannya masih merupakan orang biasa. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, ia tidak ingin berkonflik dengan orang-orang dari kalangan resmi, agar orang-orang yang dicintainya tidak terseret ke dalam masalah. Melihat ekspresi serius Fang Bai dan keraguannya, Cheng Dihao mengira dia ketakutan dan merasakan kelegaan yang luar biasa. Shen Dongxing juga percaya bahwa aura kebesarannya telah mengintimidasi Fang Bai, dan mau tak mau merasa sedikit bangga. Membayangkan dua wanita cantik yang menunggunya di lantai atas, tubuhnya terasa memanas. Anda telah memasuki tempat usaha orang lain tanpa izin, ini adalah provokasi dan tindakan membuat onar yang disengaja. Selain itu, banyak pelanggan yang merasa takut karena perilaku Anda, dan Anda juga harus memberikan kompensasi atas kerugian ini. Demi menghormati Bos Cheng, jika Anda meminta maaf dan membayar beberapa ratus ribu sebagai kompensasi, kita bisa menyelesaikan masalah ini dan mengakhirinya. Bagaimana menurut Anda, Bos Cheng? Shen Dongxing memerintah dari tempat duduknya di sofa, penuh dengan otoritas yang mendominasi. Saya akan mengikuti pengaturan Kepala Biro Shen. Cheng Dihao sedikit membungkuk dan berkata, bagaimana denganmu? Shen Dongxing menatap Fang Bai dengan tatapan tajam. Fang Bai melirik Shen Dongxing dan menjawab dengan dingin, kau pikir kau siapa? Kau tidak berhak memerintahku. Itu hanya lelucon. Fang Bai adalah saudara angkat dari Tuan Tua Lu Shengguo dari keluarga Lu Yanjing, salah satu dari sedikit tokoh terkemuka di Huaxia, bahkan Perdana Menteri Huaxia saat ini pun memperlakukannya dengan sangat hormat. Justru karena alasan inilah, Fang Bai sudah memiliki status yang luar biasa, dan seorang wakil kepala biro dari kantor polisi kota Zhongzhou bukanlah apa-apa di matanya. Apalagi Shen Dongxing, bahkan wali kota Lu Xinghe pun harus bersikap hormat dan rendah hati di hadapan Fang Bai tanpa sedikit pun kesombongan. Selain itu, Fang Bai telah menyelamatkan nyawa orang-orang seperti Su Linglong dari keluarga Su Zhongzhou, Dongfang Leiming dari keluarga Dongfang Yanjing, Ye Wumei dari keluarga Ye Lingnan, dan Tang Wenru dari keluarga Tang Anxi. Kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu ini tidak boleh diremehkan. Orang-orang sombonglah yang akan menanggung akibatnya. Wajah Shen Dongxing memerah seolah air menetes, dan otot yang berkedut di sudut mulutnya menunjukkan betapa dahsyatnya amarah yang dirasakannya saat itu. Shen Dongxing berasal dari keluarga Anxi Shen yang terkenal. Ia menjabat sebagai wakil kepala biro di kantor polisi kota Zhongzhou, dan beredar rumor bahwa ia mungkin akan menjadi kepala biro tahun depan. Ia memegang posisi yang sangat berkuasa dan penting. Kini, seorang pemuda berusia 20-an telah menghinanya di depan umum dengan kata-kata seperti, kau pikir kau siapa, yang bagi Shen Dongxing merupakan penghinaan yang tak terkatakan. Melihat Shen Dongxing yang diliputi amarah tak terkendali, mulai memanggil dan mengumpulkan polisi untuk menangkap Fang Bai dan yang lainnya, Cheng Dihao tetap bersikap tenang, tetapi di dalam hatinya, ia sangat gembira. Shen Dongxing, seorang pria yang penuh dengan kesombongan dan rasa penting diri, jika dihina oleh Fang Bai, tentu tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Hal ini akan mengubah konflik dari Cheng Dihao melawan Fang Bai menjadi Shen Dongxing melawan Fang Bai, memungkinkan Cheng Dihao untuk sementara waktu mundur dan menyaksikan kedua pihak berkonflik. Menurut pandangan Cheng Dihao, hasil pertempuran ini pasti akan menguntungkan Shen Dongxing. Sekuat apapun Fang Bai, dia tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk menghadapi mesin negara, dan saat anak buah Shen Dongxing mengacungkan senjata mereka, yang bisa dia lakukan hanyalah menyerah.
Alasan Fang Bai ragu-ragu bukanlah karena dia takut dengan status resmi Shen Dongxing, melainkan karena dia tidak ingin memperburuk keadaan. Melihat Shen Dongxing menyerukan pengumpulan para petugas, dan mengetahui bahwa Shen Dongxing adalah tokoh penting di kepolisian Zhongzhou, rasa dingin terpancar di matanya. Fang Bai membenci mereka yang memegang kekuasaan besar tetapi gagal mengupayakan kesejahteraan rakyat. Shen Dongxing, sebagai kepala polisi, muncul dalam situasi seperti itu dan berbicara untuk membela Cheng Dihao, seorang tokoh penting di dunia bawah tanah. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa ia telah merosot menjadi pelindung kekuatan jahat dan tidak lagi cocok untuk posisinya. Hal itu merugikan bangsa dan rakyat. Dengan kemampuan Fang Bai, tentu ada banyak cara untuk menghadapi Shen Dongxing, tetapi karena dia berada di dunia sekuler, dia tidak ingin secara terang-terangan melanggar aturan sekuler dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan metode sekuler. Jadi Fang Bai juga mengeluarkan ponselnya dan menelepon wali kota Lu Xinghe. Sama seperti Cheng Dihao yang berharap menggunakan pengaruh Shen Dongxing untuk menekan Fang Bai berencana menggunakan kekuatan wali kota Lu Xinghe untuk melawan Shen Dongxing. Asalkan wali kota Lu Xinghe tiba, Fang Bai akan menemukan cara agar Cheng Dihao melepaskan Imperial Hall Entertainment, meninggalkan kota Zhongzhou, dan juga memastikan bahwa Shen Dongxing tidak dapat lagi memegang jabatannya sebagai wakil kepala biro. Ketika wali kota Lu menerima telepon dari Fang Bai, dia sedang bersiap untuk beristirahat. Setelah mendengar tentang insiden di Imperial Hall Entertainment, dia merasa marah dan kehilangan keinginan untuk tidur. Dia segera memanggil sopir dan sekretarisnya, dan memberitahu beberapa kepala departemen, memerintahkan mereka untuk tiba di lobi Imperial Hall Entertainment dalam waktu setengah jam. Wali kota Lu mewarisi karakter jujur ayahnya dan merupakan pejabat yang tidak korup. Terlepas dari kenyataan bahwa Fang Bai adalah penyelamat nyawa keponakannya dan teman dekat ayahnya, saat dia mengetahui bahwa Shen Dongxing, wakil kepala biro kantor polisi kota Zhongzhou, sebenarnya menyalahgunakan wewenangnya untuk mendukung kekuatan jahat, dia berharap bisa segera memecat Shen Dongxing dari jabatannya. Setelah menerima panggilan dari wali kota Lu, para kepala departemen terkait, meskipun tidak yakin apa yang telah terjadi, tidak berani membantah ketika dipanggil oleh wali kota dan bergegas ke Imperial Hall Entertainment. Beberapa pejabat, yang cukup mengenal Cheng Dihao, menghubunginya saat mereka sedang dalam perjalanan, untuk meminta rincian tentang insiden yang telah membuat wali kota itu marah. Di dalam lobi Imperial Hall Entertainment, telepon Cheng Dihao berdering tanpa henti. Setelah menerima telepon dari beberapa kepala departemen dan mengetahui bahwa wali kota Lu beserta pejabat lainnya akan segera tiba, dahi Cheng Dihao mulai berkeringat deras. Akhir cerita bab 271 sampai bab 280. Kita akan membahas novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan bab 281 sampai bab 290 di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe dan bagikan novel ini agar Mimin lebih semangat untuk melanjutkan.